orang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hajat kita yang paling besar selama menjalani hidup ini adalah menjadi orang yang mengerjakan semua perintah Allah dan berupaya dengan sekuatnya meninggalkan larangan-larangan Allah. Para ulama kita menyebutnya imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Energi inilah yang mau kita serap untuk menerjemahkan atau mengakselerasi dalam perjalanan hidup kita yang memang sudah Allah atur sampai umur berapa kita batasnya. Energinya ada dua. Yang pertama secara vertikal, yang kedua secara horizontal. Secara vertikal kita sering menyebutnya hablum minallah. Secara horizontal kita sering menyebutnya hablum minan nas. Nah, yang paling menarik adalah di bulan Ramadan ini kita harus pandai menerjemahkan amaliyah itu bukan hanya sekedar ritualitas, tapi juga amaliyah itu bicara di ruang-ruang filantropi. Berbagi itu konteksnya adalah kebutuhan kita bersama. Kebutuhan orang yang menerima dan sejatinya ada kebutuhan kita orang yang memberi. Jadi kita harus pandai melihat dan membangun paradigma berbagi di bulan Ramadan itu adalah energi yang tidak boleh ditinggalkan karena sensitivitasnya terjaga. Bayangkan ada orang yang sedang membutuhkan, berharap kepada Allah kiranya ada orang yang mau memudahkan urusannya, berbagi rezeki kepada dirinya, lalu kita hadir pula di sana untuk memudahkan urusannya. Kira-kira apa kontribusinya kepada diri kita? Jawabannya, kontribusinya kepada diri kita adalah kita dilatih atau melatih diri merasa sensitif pada masyarakat atau masalah masyarakat yang terjadi. Sensitivitas ini yang mahal karena kadang-kadang tingkat keakuan kita itu terlalu dominan ya. Saya mau ajak kita untuk membangun pemahaman ya, termasuk di Al-Baqarah itu kan Allah sebut man zallazi yuqridullaha qardon hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Jadi kata Allah, siapa yang mau berbagi kepadaku, menghutangi aku, kata Allah, nanti kalau seandainya dia mau meminjamkan aku, kata Allah, qardon hasanan, yang pinjaman yang baik, maka aku akan menggantinya dengan ganti-ganti yang banyak. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Bisa saja di situ dalam bentuk harta, bisa saja dalam bentuk kemudahan, bisa saja dalam bentuk hidup. Nah, maka oleh karena itu kata Allah, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Tapi ingat, yang menyempitkan itu Allah, yang melapangkan itu Allah, dan hanya kepada Allah kita kembali. Sampai-sampai di ayat itu Allah nanya siapa yang mau kasih dia pinjam loh. Tanda bahwa manusia ini sifat dasarnya adalah kikir sekali, pelit sekali. Tingkat keakuan kita pada harta yang kita miliki mendominasi. Sehingga kesulitan kita untuk berbagi itu menjadi tantangan tersendiri. Tribuners yang dirahmati Allah nih, saya kasih contoh ya, betapa bahwa memang tingkat kepemilikan dan keakuan kita tinggi sekali ya. Suatu hari seorang ayah baru pulang bekerja naik motor, terus dia berhenti di rumahnya, dia lihat anaknya sudah, yang masih kecil, sudah mandi, sudah rapi. Terus anaknya minta jajan, ayahnya kasih jajan 10.000. Tidak lama sebelum lagi anaknya pergi jajan, datang pula tukang paket yang muncul ke rumah kita. Lalu disebutkan harganya dan kelihatan uang ayahnya sudah nggak cukup atau uang besar yang tidak ada kembaliannya. Maka akhirnya mau tak mau ayahnya nanya lagi sama anaknya, uang yang dikasih tadi, dek pinjamlah dulu.
nanti ayah ganti lagi uangnya. Bayangkan Tribuners, saya cuma mau katakan, begitu uang yang tadi ayahnya kasih ke anaknya 10.000 dipegang oleh anaknya 1 menit saja, anaknya sudah merasa memiliki uang itu. Begitu ayahnya bilang pinjam, anaknya malah kasih warning, awas ayah nggak ganti ya. Nah, betapa memang suasana tingkat rasa kepemilikan kita itu terlalu dominan. Makanya salah satu amal yang leg spesialis ya, yang memang agak rumit melakukannya, rumit membangun aksesnya, itu adalah berbagi, bersedekah. Ya, bayangkan itu, kalau hari ini kita niat sodakoh, tapi kita delay itu sodakohnya sampai besok, bisa saja ada yang berkurang itu. Bisa jadi jumlahnya, bisa jadi suasana batinnya, bisa jadi keikhlasannya. Dan inilah PR kita terus-menerus menerjemahkan Ramadan 1 bulan penuh ini. Kalau bisa kita ini bukan hanya orang yang totalitas ritual saja yang hidup, tapi juga totalitas akselerasi atau amal sosial kita juga hidup. Apa yang menjadi energi? Ya, energi itu pertama pahala. Yang jelas itu bicara hal yang imateri. Bahwa orang yang beramal di bulan Ramadan dihitung kalau dia beramal yang wajib, dalam beberapa riwayat 100 kali lipat dihitung. Kalau dia mengamal yang sunnah, maka seumpama nilai dan energinya seperti mengerjakan yang wajib. Pertanyaannya, kita percaya nggak dengan ini? Harus percaya, karena memang keimanan itu menuntut kita untuk percaya, yakin pada hal-hal yang kadang-kadang secara materi tidak bisa terukur dengan sempurna. Sehat itu kadang-kadang probabilitasnya tinggi. Kita merasa 1 bulan ini makanan kita nggak beres, tapi alhamdulillah kita masih sehat. Ya, makanya itu disebut as-shadaqatu tufahul bala. Sedekah itu sebenarnya mencegah seseorang dari bala. Yang kedua, kita ini bekerja dengan tidak sempurna, tapi alhamdulillah rezeki yang kita dapat walaupun tidak sebanyak yang lalu-lalu misalnya, tapi Allah beri kesempurnaan harganya, kesesuaiannya. Ya, anak keturunan kita yang mungkin kadang-kadang saking repotnya kita bekerja, kita nggak bisa akses bagaimana sekolahnya, bagaimana aktivitasnya, tapi Allah jaga mereka tidak terkena musibah, sehat, tetap pekerjaannya baik, sekolahnya baik. Saya kira itu output yang secara duniawi harus kita yakini keberadaannya. Sehingga apapun nanti yang menjadi kesulitan, ya kalau kita bilang kekikiran kita yang masih merajalela, justru bisa dibantahkan dengan hal-hal yang imateri tadi, yang kita anggap bahwa tidak ada alat ukurnya, tapi ternyata terjaga dengan sempurna di diri kita. Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ini ikhtiar sebenarnya. Jadi di dalam Ali Imran 2 ayat 26 27 itu kan Allah sebutnya begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tu'lizul laila fin nahar wa tu'lizun nahara fil lail wa tuhrizul hayya minal maiti wa tuhrizul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Saya mau ajak kita untuk mencoba menelaah ya. Karena kata Allah, katakanlah ya Muhammad, Allahumma malikal mulk, hanya Allah lah itu yang maha memiliki dari kepemilikan yang manusia punya. Berarti bicara absolutisme. Jadi kalau absolutisme itu kira-kira gini, kita bisa merancang, tapi Allah yang menentukan. Termasuklah rancangan-rancangan tentang hidup kita. Bayangkan kalau pelit itu menjadi background hidup kita, dan padahal bersedekah dan berbagi itu adalah perintah Allah, berarti kan kita secara tidak sengaja keluar dari maunya Allah. Dan hati-hati, Allah yang maha memiliki apapun. Kadang-kadang yang ditarik dari kita bukan jenis dari rezekinya, tapi kualitas rezekinya. Ya kalau mau dibilang ya sesuatu yang aturannya manfaat di kita malah sekarang sudah tidak terasa manfaat. Sesuatu yang harusnya masih berkontribusi kepada diri kita sudah tidak berkontribusi. Berapa banyak harta yang kita miliki, ya mungkin dulu waktu mencarinya kita sangat susah payah, tapi hasilnya justru tidak sempurna kepada diri kita. Nah, inilah PR-PR yang mau kita rajut ya, supaya kita ini jangan sampai terjebak pada kekesalan di masa mendatang. Ya, itu kalau istilah Islam itu kan muflis namanya. Muflis itu ya orang yang bangkrut. Siapa itu orang yang bangkrut? Orang yang
mengumpulkan amal, tapi seimbang pula dia dengan kelalaiannya, seimbang pula dengan dosanya, seimbang pula dengan kesalahannya. Oleh karena itu apa lagi kata Allah? Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah bilang dia yang memiliki kerajaan yang itu, yang dia punya itu. Dia bisa beri kepada siapa yang mau, dia bisa ambil lagi kerajaan itu, dia bisa memuliakan orang, bisa menghinakan. Kenapa? Innaka ala kulli syai'in qadir, karena yang maha menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perkuat, tulizul laila fin nahar wa tulizun nahar fil lail. Allah bisa mengganti malam menjadi siang, siang menjadi malam, yang hidup menjadi mati, mati menjadi hidup. Nah, finishing dari ayat ini yang menarik. Allah sebut wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Aku bisa beri rezeki kepada siapapun yang aku mau, tidak pakai kausalitas, tidak pakai sebab akibat, tidak pakai proses. Allah bisa melakukan itu. Nah, pemirsa Tribuners, saya mau ajak kita, nah kalau begitunya logikanya, ini kan matematikanya sedekah ya, matematikanya barokah rezeki. Kalau kita punya harta 10, lalu kita keluarkan 3 di jalan yang hak, boleh saja dengan sedekah, infak ya, berbagi tadi, karena pahalanya besar, maka sisa harta kita adalah 3, atau harta sebenar kita adalah 3. Kalau pakai matematika yang sempurna, 10 kurang 3 sama dengan 7. Tapi kalau pakai matematika sedekah, 10 kurang 3 sama dengan 3. Kenapa 3? Karena 7 yang bersisa kita habiskan untuk urusan dunia ini. Tapi 3 yang kita sedekahkan, yang kita awalnya merasa bahwa itu kita hilang harta, sebenarnya itu jadi nilai amal kita di sisi Allah. Jadi memang suasana kebatinan itu penting kita miliki, agar kita tidak terjebak dengan rasa capek pada kebaikan-kebaikan yang kita punya. Ingat ya, salah satu kerumitan kita menjalani hidup sebagai orang taat adalah kita ini merasa capek jadi orang baik, merasa capek berbuat baik, dan tidak betah menjalani kebaikan. Kenapa? Karena kita menganggap hasil dan feedbacknya tidak jelas. Jangan juga capek menjadi orang baik dan orang taat. Sebab kehidupan kita ini alat ukurnya bukan hanya tentang kepentingan kita, tapi juga kepentingan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan apa yang Allah larang dalam perjalanan hidup kita. Tribuners yang dirahmati Allah, oleh karena itu ayo kita isi Ramadan ini dengan sebenar-benarnya. Ya, pastikan saja bahwa kita ini walaupun tidak maksimal bisa mengisi Ramadan ini dengan sempurna setelah kita kalkulasi, tapi setidaknya kita jangan jadi orang yang zong, orang yang apes, orang yang ngerasa bahwa mengerjakan Ramadan ini hanya interaksi-interaksi yang sangat simbolik. Kita terjebak dengan ritme yang habit, yang biasa, tapi suasana amaliyahnya nggak ada. Ya, berbuka iya, tapi kita puasa enggak, misalnya gitu ya. Kita banyak rezeki tapi sedekahnya enggak, misalnya kira-kira gitu ya. Kita ikut war takjil misalnya, tapi kita tidak pernah menikmati sebenarnya bagaimana bersabar jadi orang berpuasa itu. Hati-hati ya. Ayo kita geser paradigma berpikir kita. Ramadan ini kita jadikan sebagai ruh. Pertama ritual, yang kedua ruh muamalah, berbagi. Dan ingat, di bulan Ramadan ini Allah besarkan pahala kepada siapapun yang mau berbagi, berinfak, bersedekah. Karena ingat, setelah kita wafat, maka pahala dan kebaikan itu pula lah yang menjadi sahabat sejati sampai kita di yaumil hisab nanti. Terima kasih, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sehat semua kita dan selalu dalam lindungan Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah
bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah
wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbu
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wa
bika min sartika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna zahabat dama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Syukur alhamdulillah.
tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga puasanya hingga hari ini masih tetap lancar. Dan Alhamdulillah hari ini saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners tentunya dalam program Syiar Ramadan yang spesial setiap harinya tayang untuk menemani Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Dan tema kita pada hari ini merupakan pertolongan Allah melalui 5 pola, dan akan membahas tema tersebut bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah hadir bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Nah, tema kita pada hari ini merupakan pertolongan Allah melalui 5 pola. Nah, pertolongan Allah itu apakah hanya dalam bentuk nikmat yang kita rasakan saja Pak Ustadz, atau apakah ujian ataupun juga kelemahan kita itu merupakan salah satu bentuk pertolongan Allah? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam kehidupan terkadang kita berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan ada orang yang sampai titik terendah, sehingga seakan-akan bahwa dunia ini sudah gelap. Tapi perlu kita sadari bersama bahwa sunnatullah, hukum alam di muka bumi ini, dengan sifat Allah Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahimnya, tentunya selalu memberikan yang terbaik menurut versinya Allah. Nah, kalau saya bertanya Tribuners, 2, 4, 6, 8, 10, pasti dalam pikiran kita akan mengatakan 12. Ketika menyebutkan angka 12, pasti kita di pikiran kita akan muncul angka 14. Pertanyaannya, kenapa kita bisa menentukan angka setelah 12 itu 14, setelah 14 16, maka kita mengatakan bahwa itu karena ada polanya. Demikian halnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba memahami pola pertolongan Allah, maka insya Allah, Allah akan membukakan pintu pertolongan kepada hambanya. Bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan salat dan sabar, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan membuka pintu pertolongannya Allah atau pintu rezeki bahkan tanpa disangka-sangka. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ada 5 pola pertolongan Allah. Yang pertama yaitu niat. Niat yang kuat, niat yang ikhlas, niat yang murni karena Allah dengan cara meluaskan niat. Terkadang kita berniat hanya untuk meniatkan diri sendiri.
akan tetapi kita tidak berniat untuk orang lain. Bahkan dalam Al-Quran, kita sholat saja, itu dianjurkan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Padahal kita sholat sendiri. Hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, padahal kita sholat sendiri. Kenapa kita menggunakan kata kami? Itu menunjukkan bahwa ketika berdoa, jangan berdoa hanya untuk mendoakan diri sendiri, akan tetapi tidak mendoakan orang lain. Bukankah ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami bahagia dunia. Kita tidak minta untuk diri kita sendiri, tapi kita dianjurkan untuk meminta bahagia kepada orang lain. Maka konsep yang pertama, bagaimana Allah membuka pintu pertolongannya dengan pola yang pertama, yaitu luaskan niat. Boleh jadi kita berniat pada zaman sekarang ini untuk meminta kepada Allah diberikan rezeki. Tapi kalau kita berniat hanya untuk diri kita, maka itulah sebabnya kenapa Allah belum membuka pintu pertolongan, karena niatnya itu hanya untuk diri kita. Kita kenal dengan seorang penemu yang bernama Bill Gates. Bill Gates ini dia pernah mengatakan bahwa dia berniat bahwa setiap rumah itu ada semua komputernya. Bahkan kita lihat sekarang ini, semua rumah itu ada fasilitasnya. Karena dia berpikir bukan hanya untuk dirinya, akan tetapi juga berpikir bagi orang lain. Bagaimana dengan Nabi Zakaria? Dia berdoa kepada Allah supaya dikaruniakan anak. Apakah berdoa untuk dirinya? Ternyata dia berdoa supaya anaknya itu bisa melanjutkan dakwah atau risalah. Maka poin yang pertama supaya pertolongan Allah itu terbuka adalah niat yang kuat, niat yang ikhlas, niat yang murni dengan cara meluaskan niat. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar iman maksimal. Terkadang dalam kehidupan kita masih menganggap bahwa kita mendapatkan sesuatu itu karena kepintaran kita. Terkadang kita menganggap bahwa bisa lulus dalam PTN terbaik karena orang dalam. Maka masih ada melibatkan unsur makhluk tapi tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang ibu yang hamil kemudian pergi untuk kontrol ke dokter, maka seorang dokter yang memiliki keimanan yang kuat, beliau akan mengatakan bahwa insya Allah ibu akan melahirkan, tapi bukan dengan harus mengkonsumsi makanan yang terbaik, meskipun itu mesti, akan tetapi beliau mengatakan untuk melahirkan dengan lancar, silakan ibu untuk perbaiki sholatnya atau dengan bersedekah. Nah, ini bagian daripada ikhtiar iman yang maksimal. Jadi usaha kita itu betul-betul dilandasi dengan keimanan. Kenapa? Karena kita punya keyakinan bahwa everything comes from Allah. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik itu yang baik maupun yang buruk, semua kita percaya bahwa itu datangnya dari Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izinnya Allah. Kemudian ya, termasuk dedicate to Allah. Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian controlling by Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan itu semua dikontrol oleh Allah. Mungkin dalam kehidupan di kantor tempat kita bekerja itu dikontrol dengan CCTV. Tapi dalam kehidupan sekecil apapun yang kita lakukan itu semua dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ketika ada daun yang jatuh, itu pun Allah mengetahui, padahal kita tahu betapa banyak dedaunan di muka bumi ini. Bahkan
seekor semut hitam yang berada di batu hitam yang licin di tengah malam yang gelap gulita, maka Allah mengetahui apa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, pola pertolongan Allah yang ketiga adalah positive feeling. Ya, bukan positive thinking. Apa bedanya positive thinking dengan positive feeling? Kalau positive thinking, ya kita berprasangka baik, berpikir positif, akan tetapi masih melibatkan nafsu kita. Akan tetapi kalau kita berpikir positive feeling, maka kita akan melibatkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga pikiran kita itu tidak memunculkan yang dinamakan dengan prasangka buruk. Kalau diilustrasikan seperti orang yang makan bakso, tiba-tiba ada anak kecil yang lari, kemudian tersandung, kemudian ya mangkok ya bakso itu jatuh. Tentu kita mengatakan kemungkinan ya dia terburu-buru. Kita berprasangka baik, itu namanya positive thinking. Tapi kalau orang yang memiliki positive feeling, ya meskipun mangkok baksonya jatuh, maka dia tidak berprasangka lagi bahwa apakah dia terburu-buru, tapi dalam hatinya itu sudah tertanam bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka ketika kita berprasangka seperti ini, maka insya Allah pertolongan Allah itu akan datang kepada kita. Terkadang kita masih berpikir negatif. Terkadang kita masih berpikir bahwa ya Allah, kenapa Allah belum mendatangkan pertolongannya? Ketika muncul pertanyaan seperti itu, maka boleh jadi Allah belum membuka pintu pertolongannya bagi kita. Tapi kalau kita sudah berpikir positive feeling, maka insya Allah kita mengatakan bahwa ini yang terbaik bagi Allah. Kita tinggal melakukan ikhtiarnya iman maksimal dan sekaligus berpikir, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah itu yang terbaik versinya Allah, bukan versinya manusia. Kemudian yang keempat, cara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah syukur maksimal. Bagaimana cara kita syukur maksimal? Yaitu yang pertama itu dengan doa. Kita orang biasa, para nabi pun dia minta kepada Allah. Nabi Sulaiman ketika dibukakan pintu rezeki dan tahta dan jabatan, maka dia minta kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Dia minta kepada Allah supaya dibimbing senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka kita tidak bisa bersyukur kalau bukan itu bimbingan dari Allah. Maka minta kepada Allah, berdoa supaya kita dibimbing, supaya bisa menjadi pribadi yang bersyukur. Suatu ketika ada sahabat, di riwayat yang lain dikatakan tabi'in, dia tawaf. Ketika dia tawaf, jamaah yang lain berdoa dengan doa yang bermacam-macam. Tapi tabi'in ini ketika dia berdoa hanya satu doanya. Apa kira-kira doanya? Beliau mengatakan, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah, jadikan aku golongan yang sedikit. Sahabat yang mendengar kemudian melaporkan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, saya mendengarkan seorang jamaah yang berdoa, doanya itu tidak pernah saya dengar Rasulullah mengajarkan doa itu. Maka dipanggil orang tersebut menghadap kepada Umar. Umar mengatakan, doa apa yang kau ucapkan? Beliau mengatakan, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah, masukkanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sedikit. Maka Umar mengatakan, kenapa engkau berdoa meminta kepada Tuhan supaya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sedikit? Beliau mengatakan, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit hambaku yang pandai bersyukur, dan saya minta kepada Allah yang sedikit itu saya termasuk di dalamnya. Dan kita doakan termasuk Tribuners, termasuk golongan yang senang atau gemar mensyukuri nikmat Allah, atau termasuk golongan yang sedikit, yaitu golongan yang pandai mensyukuri nikmat. Nah, kemudian yang kedua adalah
kita dalam diri kita bahwa apa yang kita miliki itu kita syukuri dan tidak mencari apa yang kita tidak miliki. Ini yang sering kita sulit untuk bersyukur. Kenapa sulit untuk kita bersyukur? Karena terkadang kita mencari yang kita tidak miliki tapi tidak mensyukuri apa yang kita miliki. Maka cara yang keempat untuk membuka pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau pola yang keempat yaitu syukur maksimal. Apa yang kita miliki kita syukuri, kita manfaatkan di jalan Allah. Kemudian yang terakhir, pola pertolongan Allah yaitu buka semua pintu rezeki dengan amal. Kita membuka semua pintu rezeki dengan apa? Dengan tabungan amal. Siapa yang bersedekah maka sesungguhnya sudah membuka pintu rezekinya. Siapa yang melakukan ibadah salat, bukankah dalam salat kita minta kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Andai kata Allah, ada seorang hamba yang ketika datang dengan banyak masalah, tapi ketika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka akan ku berikan jalan keluar setiap masalah yang dihadapi. Maka mari kita membuka pintu rezeki dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Ini dikisahkan pada zaman dahulu. Rasulullah SAW mengisahkan bahwa ada 3 pemuda yang masuk ke dalam goa. Ketika hujan turun begitu deras, kemudian 3 pemuda ini masuk ke dalam goa. Ketika masuk ke dalam goa, tiba-tiba jatuh batu yang besar menutupi pintu goa. Tanpa secerca cahaya pun yang masuk. Apa yang dilakukan? Maka ketiga pemuda ini meminta kepada Allah dengan amal kebaikan yang dilakukan. Ternyata amal kebaikan yang dilakukan itu bisa menjadi pintu atau pola pertolongan Allah. Pemuda yang pertama mengatakan, ya Allah, dulu saya diminta oleh ibu saya untuk membelikan susu kambing. Tapi ketika saya kembali, saya mencari. Tapi ketika saya kembali ternyata ibu saya sudah tertidur. Dan saya takut untuk membangunkan. Karena siapa tahu ibu saya tersinggung. Kalau yang saya lakukan ini ya Allah termasuk amal kebaikan, maka bukakanlah kami pintu jalan yang terbaik. Akhirnya batu yang menutup pintu gua itu terbuka sedikit tapi belum bisa keluar. Pemuda yang kedua mengatakan, ya Allah, dulu saya pernah mempekerjakan karyawan. Belum sempat saya bayar gajinya. Tapi karyawan itu sudah resign. Maka yang saya lakukan, ya Allah, gaji saya investasikan. Belikan ternak sampai ratusan. Ketika karyawan itu kembali dan meminta gajinya, maka saya mengatakan semua hewan yang terlihat adalah gajimu yang sudah saya investasikan, saya berikan semuanya. Kalau ya Allah yang saya berikan ini, yang saya lakukan ini ya Allah, sebagai bentuk keikhlasan kepadamu, maka bukakanlah kami jalan keluar. Akhirnya batu yang menutupi pintu gua itu terbuka. Dan yang terakhir, seorang pemuda. Yang suatu ketika sepupunya yang sangat cantik datang kepadanya untuk meminta bantuan. Tapi pemuda itu mengatakan bahwa saya akan memberikan bantuan, tapi ada imbalannya. Dan imbalannya ini terkait dengan kehormatan wanita tersebut. Akan tetapi hampir melakukan perzinahan, kemudian dia lompat mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kemudian dia tinggalkan. Maka kalau ya Allah, saya tinggalkan ini betul-betul karena ikhlas kepadamu ya Allah, maka bukakanlah kami jalan yang terbaik. Sehingga batu yang menutupi pintu tersebut terbuka dan ketiganya bisa keluar. Sebagai kesimpulan Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada 5 pertolongan Allah dan ini menjadi pola. Siapa yang merutinkan pola ini maka insya Allah Allah akan membukakan pintu keluar. Bukankah setiap permasalahan dalam kehidupan itu tidak mungkin tidak ada jalan keluarnya? Hanya saja harus kita pahami bersama kira-kira bagaimana pola yang diharapkan oleh Allah. Yang pertama, luaskan niat. Jangan berniat untuk diri kita sendiri, tapi berniat untuk orang lain sehingga memberikan manfaat yang banyak. Yang kedua adalah ikhtiar iman.
Boleh jadi kita mengatakan saya berhasil karena ada usaha. Boleh jadi saya mengatakan saya masuk menjadi ASN, saya masuk menjadi mahasiswa terbaik karena mungkin ada orang dalam dan sebagainya. Akan tapi kita mengatakan bahwa saya melakukan ini karena betul-betul ikhtiar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya seekor burung ketika dia keluar mencari nafkah. Dia tidak berpikir, tapi dia yakin bahwa ketika dia keluar pasti akan mendapatkan rezeki. Kenapa? Karena dia yakin bahwa rezeki datangnya dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah positive feeling. Kita serahkan bahwa semua yang terjadi itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu yang terbaik bagi Allah. Dan yang keempat adalah total kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Dan yang terakhir adalah buka semua pintu rezeki dengan amal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dan juga Tribuners, dalam program kali ini kita sukses terselenggara berkat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya juga dari PT Semento Nasa. Dan untuk itu semoga dalam Ramadan ini menjadi ajang bagi kita untuk saling mendoakan dan mendoakan untuk para Tribuners dan juga tentunya para sponsor kita PT Semento Nasa. Mungkin boleh Pak Ustadz silakan juga untuk kita sama-sama memberikan doa kepada seluruh Tribuners dan juga kepada para pendukung kita yakni PT Semento Nasa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat. Allahumma ya Allah, jadikanlah PT Tonasa penuh dengan keberkahan, kemajuan dan keselamatan. Jadikanlah ya Allah PT Semento Nasa kokoh, manfaat, sukses setiap transformasinya. Allahumma ya Allah ya Alim, yang maha pemberi ilmu, berikanlah ilmu. Ya Razzaq, berikanlah rezeki dan amal kebaikan kepada seluruh jajaran manajemen dan juga karyawan PT Semento Nasa. Allahumma ya Allah, jadikanlah PT Semento Nasa amanah, melahirkan inovasi dan juga memberikan manfaat kepada orang banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas doanya. Semoga kita semua dapat kembali menjalankan ibadah puasa dengan baik dan juga semoga kita semua dapat terhindar dari mara bahaya. Terima kasih Pak Ustadz dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program dan berita menarik lainnya tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara, peristiwa Ramadan bukan sekedar peristiwa ritualitas belaka yang di dalamnya kita bicara soal target menuntaskan qiyamul lail, mengkhatamkan Al-Quran, memperbanyak bilangan-bilangan tasbih. Tetapi Ramadan lebih dari itu. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya manusia itu untuk sekali waktu mengambil jeda terhadap babak-babak perjalanan kehidupannya. Jeda itu bicara tentang ikhtiar mengetuk batin kita masing-masing.
Mengapa? Karena durasi perjalanan hidup kita seringkali terlalu lama bicara tentang peristiwa-peristiwa yang di luar. Kita terlalu lama menghabiskan waktu melihat keluar, menyimak yang di luar, bahkan menyimpulkan hal-hal di luar, sementara jarang kita menggunakan kesempatan hidup ini untuk mengetuk pintu batin kita masing-masing. Dalam Al-Quran, cerita tentang Nabi Adam dinukilkan bagaimana ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami menjadi golongan orang-orang yang merugi. Apa yang menarik dari redaksi doa yang sekaligus menjadi bahagian dari ayat Al-Quran ini? Yang pertama adalah Nabi Adam tidak bicara tentang posisinya sebagai nabi, juga tidak bicara tentang posisinya sebagai manusia pertama, tapi dia meneladankan kepada anak cucunya bahwa kelak engkau melakukan kesalahan, beginilah caranya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam memberikan satu contoh bahwa setiap kesalahan yang dilakukan oleh umat manusia tidak cukup hanya terpaku di tempat, hanya berkata bahwa saya punya salah, saya banyak dosa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana ia berburu kembali ke jalan kebenaran, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa kembali ini sekali lagi tidak sekedar didasarkan pada pengakuan dosa, tetapi di dalamnya juga kita bicara soal ketegaran jiwa, meletakkan harapan yang sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan dosa penting, tapi anak tangga setelah pengakuan dosa adalah pengharapan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Disinilah letak pentingnya memposisikan bulan Ramadan sebagai cara yang paling jitu di hadapan Tuhan untuk kembali kepadanya. Ramadan ibarat sajian Tuhan, kuliner yang paling indah yang disajikan selama sebulan penuh untuk dinikmati oleh seluruh hambanya. Ramadan dititipkan Tuhan ke dalam babak kehidupan kita ini untuk mencari mana hamba-hamba yang tidak sekedar mengakui dosa tetapi juga ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita akan menemukan berbagai macam redaksi yang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan ampunan, syahrul maghfirah. Tapi jangan lupa, diksi-diksi itu, istilah-istilah syahrul maghfirah hanya akan menjadi pepesan kosong jika tidak dilakukan dengan cara berdiri tegak, mengakui sekian banyak daftar dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan dan pertaubatan jangan pernah hanya disimak pada babak-babak akhir perjalanan Ramadan. Justru sebaliknya, mari kita sambut Ramadan itu dengan perburuan memperoleh ampunan mulai dari awal Ramadan hingga berakhirnya bulan suci Ramadan. Itu sebabnya dalam syair Arab dikatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah orang yang bertuhan,
Jangan jadi orang yang hanya memiliki kesadaran situasional saja, kesadaran bulan Ramadan saja. Jadilah orang yang bertuhan. Maksudnya apa? Sifatilah sifat-sifat ilahiyah itu. Teladanilah sifat-sifat Nabi Muhammad. Teladanilah sifat-sifat Nabi Adam. Yang betapapun banyak kesalahan dilakukan oleh umat manusia. Kesalahan lahiriah, kesalahan batiniah, kesalahan yang dilakukan di ruang terbuka, kesalahan yang dilakukan di ruang-ruang tergelap dalam kesendiriannya. Semua itu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak sekedar diampuni, tapi kita juga ingin agar daftar kesalahan, dosa, kehilafan itu dihapuskan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Al-Quran itu menyebutkan tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Maknanya taubat bukan sekedar mengupayakan agar dosa hilang, tapi juga ingin mengikrarkan sepenuh hati di hadapan Tuhan bahwa kita memang benar-benar ingin kembali kepadanya. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat kita yang paling besar selama menjalani hidup ini adalah menjadi orang yang mengerjakan semua perintah Allah dan berupaya dengan sekuatnya meninggalkan larangan-larangan Allah. Para ulama kita menyebutnya imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Energi inilah yang mau kita serap untuk menerjemahkan atau mengakselerasi dalam perjalanan hidup kita yang memang sudah Allah atur sampai umur berapa kita batasnya. Energinya ada dua. Yang pertama secara vertikal, yang kedua secara horizontal. Secara vertikal kita sering menyebutnya hablum minallah. Secara horizontal kita sering menyebutnya hablum minannas. Nah, yang paling menarik adalah di bulan Ramadan ini kita harus pandai menerjemahkan amaliyah itu bukan hanya sekedar ritualitas, tapi juga amaliyah itu bicara di ruang-ruang filantropi. Berbagi itu konteksnya adalah kebutuhan kita bersama. Kebutuhan orang yang menerima dan sejatinya ada kebutuhan kita orang yang memberi. Jadi kita harus pandai melihat dan membangun paradigma berbagi di bulan Ramadan itu adalah energi yang tidak boleh ditinggalkan karena sensitivitasnya terjaga. Bayangkan ada orang yang sedang membutuhkan, berharap kepada Allah kiranya ada orang yang mau memudahkan urusannya, berbagi rezeki kepada dirinya, lalu kita hadir pula di sana untuk memudahkan urusannya. Kira-kira apa kontribusinya kepada diri kita? Jawabannya, kontribusinya kepada diri kita adalah kita dilatih atau melatih diri merasa sensitif pada masyarakat atau masalah masyarakat yang terjadi. Sensitivitas ini yang mahal karena kadang-kadang tingkat keakuan kita itu terlalu dominan ya. Saya mau ajak kita untuk membangun pemahaman ya, termasuk di Al-Baqarah itu kan Allah sebut man zallazi yuqridullaha qardon hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Jadi kata Allah, siapa yang mau
berbagi kepadaku, menghutangi aku, kata Allah. Nanti kalau seandainya dia mau meminjamkan aku, kata Allah, qardon hasanan, yang pinjaman yang baik, maka aku akan menggantinya dengan ganti-ganti yang banyak. Fayudha'ifu lahu ad'afan katsira. Bisa saja di situ dalam bentuk harta, bisa saja dalam bentuk kemudahan, bisa saja dalam bentuk hidup. Nah, maka oleh karena itu kata Allah, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Tapi ingat, yang menyempitkan itu Allah, yang melapangkan itu Allah, dan hanya kepada Allah kita kembali. Sampai-sampai di ayat itu Allah nanya siapa yang mau kasih dia pinjam loh. Tanda bahwa manusia ini sifat dasarnya adalah kikir sekali, pelit sekali. Tingkat keakuan kita pada harta yang kita miliki mendominasi, sehingga kesulitan kita untuk berbagi itu menjadi tantangan tersendiri. Tribuners yang dirahmati Allah nih, saya kasih contoh ya, betapa bahwa memang tingkat kepemilikan dan keakuan kita tinggi sekali ya. Suatu hari seorang ayah baru pulang bekerja naik motor, terus dia berhenti di rumahnya, dia lihat anaknya sudah, yang masih kecil, sudah mandi, sudah rapi, terus anaknya minta jajan, ayahnya kasih jajan 10.000. Tidak lama sebelum lagi anaknya pergi jajan, datang pula tukang paket yang muncul ke rumah kita, lalu disebutkan harganya dan kelihatan uang ayahnya sudah nggak cukup atau uang besar yang tidak ada kembaliannya. Maka akhirnya mau tak mau ayahnya nanya lagi sama anaknya, uang yang dikasih tadi, dek pinjamlah dulu, nanti ayah ganti lagi uangnya. Bayangkan Tribuners, saya cuma mau katakan, begitu uang yang tadi ayahnya kasih ke anaknya 10.000 dipegang oleh anaknya 1 menit saja, anaknya sudah merasa memiliki uang itu. Begitu ayahnya bilang pinjam, anaknya malah kasih warning, awas ayah nggak ganti ya. Nah, betapa memang suasana tingkat rasa kepemilikan kita itu terlalu dominan. Makanya salah satu amal yang leg spesialis ya, yang memang agak rumit melakukannya, rumit membangun aksesnya, itu adalah berbagi, bersedekah. Ya, bayangkan itu, kalau hari ini kita niat sodakoh, tapi kita delay itu sodakohnya sampai besok, bisa saja ada yang berkurang itu. Bisa jadi jumlahnya, bisa jadi suasana batinnya, bisa jadi keikhlasannya. Dan inilah PR kita terus-menerus menerjemahkan Ramadan 1 bulan penuh ini. Kalau bisa kita ini bukan hanya orang yang totalitas ritual saja yang hidup, tapi juga totalitas akselerasi atau amal sosial kita juga hidup. Apa yang menjadi energi? Ya, energi itu pertama pahala. Yang jelas itu bicara hal yang imateri. Bahwa orang yang beramal di bulan Ramadan dihitung kalau dia beramal yang wajib, dalam beberapa riwayat 100 kali lipat dihitung. Kalau dia mengamal yang sunnah, maka seumpama nilai dan energinya seperti mengerjakan yang wajib. Pertanyaannya, kita percaya nggak dengan ini? Harus percaya, karena memang keimanan itu menuntut kita untuk percaya, yakin pada hal-hal yang kadang-kadang secara materi tidak bisa terukur dengan sempurna. Sehat itu kadang-kadang probabilitasnya tinggi. Kita merasa 1 bulan ini makanan kita nggak beres, tapi alhamdulillah kita masih sehat. Ya, makanya itu disebut as-shadaqatu tufahul bala. Sedekah itu sebenarnya mencegah seseorang dari bala. Yang kedua, kita ini bekerja dengan tidak sempurna, tapi alhamdulillah rezeki yang kita dapat walaupun tidak sebanyak yang lalu-lalu misalnya, tapi Allah beri kesempurnaan harganya, kesesuaiannya. Ya, anak keturunan kita yang mungkin kadang-kadang saking repotnya kita bekerja, kita nggak bisa akses bagaimana sekolahnya, bagaimana aktivitasnya, tapi Allah jaga mereka tidak terkena musibah, sehat, tetap pekerjaannya baik, sekolahnya baik. Saya kira itu output yang secara duniawi harus kita yakini keberadaannya. Sehingga apapun nanti yang menjadi kesulitan, ya kalau kita bilang kekikiran kita yang masih merajalela, justru bisa dibantahkan dengan hal-hal yang imateri tadi, yang kita anggap bahwa tidak ada alat ukurnya, tapi ternyata terjaga dengan sempurna di diri kita. Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ini ikhtiar sebenarnya. Jadi di dalam Ali Imran 2 ayat 26 27 itu kan Allah sebutnya begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir.
tu'lizul laila fin nahar wa tu'lizun nahara fil lail wa tuhrizul hayya minal maiti wa tuhrizul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Saya mau ajak kita untuk mencoba menelaah ya. Karena kata Allah, katakanlah ya Muhammad, Allahumma malikal mulk, hanya Allah lah itu yang maha memiliki dari kepemilikan yang manusia punya. Berarti bicara absolutisme. Jadi kalau absolutisme itu kira-kira gini, kita bisa merancang, tapi Allah yang menentukan. Termasuklah rancangan-rancangan tentang hidup kita. Bayangkan kalau pelit itu menjadi background hidup kita, dan padahal bersedekah dan berbagi itu adalah perintah Allah, berarti kan kita secara tidak sengaja keluar dari maunya Allah. Dan hati-hati, Allah yang maha memiliki apapun. Kadang-kadang yang ditarik dari kita bukan jenis dari rezekinya, tapi kualitas rezekinya. Ya kalau mau dibilang ya sesuatu yang aturannya manfaat di kita malah sekarang sudah tidak terasa manfaat. Sesuatu yang harusnya masih berkontribusi kepada diri kita sudah tidak berkontribusi. Berapa banyak harta yang kita miliki, ya mungkin dulu waktu mencarinya kita sangat susah payah, tapi hasilnya justru tidak sempurna kepada diri kita. Nah, inilah PR-PR yang mau kita rajut ya, supaya kita ini jangan sampai terjebak pada kekesalan di masa mendatang. Ya, itu kalau istilah Islam itu kan muflis namanya. Muflis itu ya orang yang bangkrut. Siapa itu orang yang bangkrut? Orang yang mengumpulkan amal tapi seimbang pula dia dengan kelalaiannya, seimbang pula dengan dosanya, seimbang pula dengan kesalahannya. Oleh karena itu apa lagi kata Allah? Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah bilang dia yang memiliki kerajaan yang itu, yang dia punya itu. Dia bisa beri kepada siapa yang mau. Dia bisa ambil lagi kerajaan itu. Dia bisa memuliakan orang, bisa menghinakan. Kenapa? Innaka ala kulli syai'in qadir. Karena yang maha menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perkuat, tulizul laila fin nahar wa tulizun nahar fil lail. Allah bisa mengganti malam menjadi siang, siang menjadi malam, yang hidup menjadi mati, mati menjadi hidup. Nah, finishing dari ayat ini yang menarik. Allah sebut wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Aku bisa beri rezeki kepada siapapun yang aku mau, tidak pakai kausalitas, tidak pakai sebab akibat, tidak pakai proses. Allah bisa melakukan itu. Nah, pemirsa Tribuners, saya mau ajak kita, nah kalau begitunya logikanya, ini kan matematikanya sedekah ya, matematikanya barokah rezeki. Kalau kita punya harta 10, lalu kita keluarkan 3 di jalan yang hak, boleh saja dengan sedekah, infak ya, berbagi tadi, karena pahalanya besar, maka sisa harta kita adalah 3, atau harta sebenar kita adalah 3. Kalau pakai matematika yang sempurna, 10 kurang 3 sama dengan 7. Tapi kalau pakai matematika sedekah, 10 kurang 3 sama dengan 3. Kenapa 3? Karena 7 yang bersisa kita habiskan untuk urusan dunia ini. Tapi 3 yang kita sedekahkan, yang kita awalnya merasa bahwa itu kita hilang harta, sebenarnya itu jadi nilai amal kita di sisi Allah. Jadi memang suasana kebatinan itu penting kita miliki, agar kita tidak terjebak dengan rasa capek pada kebaikan-kebaikan yang kita punya. Ingat ya, salah satu kerumitan kita menjalani hidup sebagai orang taat adalah kita ini merasa capek jadi orang baik, merasa capek berbuat baik, dan tidak betah menjalani kebaikan. Kenapa? Karena kita menganggap hasil dan feedbacknya tidak jelas. Jangan juga capek menjadi orang baik dan orang taat. Sebab kehidupan kita ini alat ukurnya bukan hanya tentang kepentingan kita, tapi juga kepentingan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan apa yang Allah larang dalam perjalanan hidup kita. Tribuners yang dirahmati Allah, oleh karena itu ayo kita isi Ramadan ini dengan sebenar-benarnya. Ya, pastikan saja bahwa kita ini walaupun tidak maksimal bisa mengisi Ramadan ini dengan sempurna setelah kita kalkulasi, tapi setidaknya kita jangan jadi orang yang zong, orang yang apes, orang yang ngerasa bahwa mengerjakan Ramadan ini hanya interaksi-interaksi yang sangat simbolik. Kita terjebak dengan ritme yang habit, yang biasa, tapi suasana amaliyahnya nggak ada. Ya, berbuka iya, tapi kita puasa enggak, misalnya gitu ya.
kita banyak rezeki tapi sedekahnya enggak, misalnya kira-kira gitu ya. Kita ikut war takjil misalnya, tapi kita tidak pernah menikmati sebenarnya bagaimana bersabar jadi orang berpuasa itu. Hati-hati ya. Ayo kita geser paradigma berpikir kita. Ramadan ini kita jadikan sebagai ruh. Pertama ritual, yang kedua ruh muamalah, berbagi. Dan ingat, di bulan Ramadan ini Allah besarkan pahala kepada siapapun yang mau berbagi, berinfak, bersedekah. Karena ingat, setelah kita wafat, maka pahala dan kebaikan itu pula lah yang menjadi sahabat sejati sampai kita di yaumil hisab nanti. Terima kasih, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sehat semua kita dan selalu dalam lindungan Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Beliau memberikan semacam hadiah, ya, hadiah kepada putrinya, kepada sebagai wujud syukur, sukacita. Nah, ini hadiah atas pernikahan itu. Jadi ini adalah masjid cinta. Jadi nanti ketika menyampaikan khutbah, diharapkan para pendengar itu membawa biji-biji serikaya ini atau biji-biji kebaikan Islam itu untuk disebarkan kepada, termasuk Masjid Al-Fatih ini bisa sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Kalau situasi semakin susah, semakin sempit seperti ini, kalau tidak dekat sama Allah, terus dekat sama siapa lagi? Salah satu masjid bersejarah di kota Surakarta yang wajib banget kamu kunjungi ada di sini. Konon katanya masjid ini menjadi mahar lamaran raja. Nah, raja siapakah itu? Ayo nanti kita telusuri bareng-bareng. Di sini Nurma udah ada di bagian bangunan Masjid Al-Fatih Kepatihan, dan buat tahu detailnya gimana, ayo kita bakalan tanya-tanya dengan ngurus masjid di sini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, perkenalkan saya Nurma dari Tribun News. Jadi mohon izin, apakah boleh kami ingin mengelilingi mungkin masjid ini dan juga mengetahui bagaimana sejarah dan berdirinya bangunan masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala arsyafil mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi ini untuk kita ketahui bersama bahwa Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta ini berdiri sejak tahun 1312 Hijriah. Nah, ini buktinya. Silakan dilihat. Ya. Itu ada tahun 1312 itu kan ya. Iya. Ya, itu artinya bangunan ini mulai ada itu tahun 1312 Hijriah. Kalau sekarang itu 1447 Hijriah, berarti sekitar 135 tahun lamanya masjid ini berdiri dari sisi tahun Hijriah. Tapi kalau dikonversi ke Masehi itu 1892 atau 94 itu. Sekarang itu tahun 2026, berarti sekitar masjid ini sudah berdiri kalau Masehinya itu 132 tahun lamanya. Masya Allah, lebih dari 1 abad. Ini merupakan warisan yang sangat luar biasa dari Susunan Pakubuwono ke-10. Di mana menurut informasi bahwa Susunan Pakubuwono ke-10 itu menikahi anaknya Patih ini, kemudian beliau memberikan semacam hadiah, ya, hadiah kepada putrinya, kepada sebagai wujud syukur, sukacita. Nah, ini hadiah atas pernikahan itu.
Jadi ini adalah masjid cinta. Masjid cinta, Ya. baik. Kalau boleh tahu, kalau Nurma dengar kabar-kabar juga ya Bapak menjadi mahar lamaran raja begitu ya masjidnya? Bukan mahar ya. Baik. Karena kalau mahar itu miliknya putri, jadi tidak untuk publik. Jadi ini adalah hadiah. Kalau hadiah itu bisa untuk siapa saja, artinya untuk masyarakat dan sebagainya. Oh ya, saya perkenalkan tokoh-tokoh kita yang ada di Masjid Kepatihan ini. Ini beliau pengusaha di Pasar Gede. Ini Ustadz Suroso, beliau juga Ustadz di sini. Ini Pak Budi, nah, beliau tokoh di Solo, di Kepatihan. Ini ada Ustadz Abdurrahim, beliau termasuk imam rawatib di Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta ini. Mohon izin, Bapak. Dari Tribun News. Iya. Iya. Baik Pak, terima kasih Bapak dan Ustadz sebelumnya. Apakah boleh kita sambil mengelilingi bangunan yang ada? Boleh, silakan. Oke, ini ada tulisan di sini kan, tulisan kaligrafi ini sebenarnya, tulisan kaligrafi. Kira-kira tulisannya apa itu? Tulisannya apa ini Ustadz ya? Jadi ini kan ada separuh sana, separuh sini kan. Nah, kalau dari sini, orang dari sini melihat di sini, itu ada tulisan yang dari kanan sampai tengah itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, ini menunjukkan bahwa ini adalah masjidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Ya, bukan masjid Syiah. Ya. Karena masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seringkali atau untuk menunjukkan bahwa masjid ini tidak maksudnya masjid ini mengakui Khalifah 4 itu. Kalau yang dari sana nanti lewat yang sebelah pintu sana itu juga kelihatan Abu Bakar, Umar, Utsman, Alinya itu. Karena ini kan simetris ya. Iya. Nah itu tulisannya itu. Baik, Nah, kemudian boleh kalau kita yang ini yang sini. Ya. Ini Muhammad Allah ya, Allah Muhammad. Jadi modelnya simetris seperti itu. Ya, dari sini kelihatan Allah Muhammad, dari sana juga kelihatan Allah Muhammad. Seperti itu. Jadi asli dari dulu. Asli dari dulu. Kayu-kayunya juga masih asli. Seperti itu. Baik. Nah, yang asli itu di sini. Nah, awalnya itu sini. Ini kan kelihatan kan beda? Ya. Iya kan? Ya. Nah, ini sini, kemudian ini ada menjorok sini karena ini kan ada trap ke bawah. Istilahnya apa? Tangga ya. Anak tangga. Nah, ini sampai sini kan? Nah, ini. Jadi tiangnya ini ada 12 ini masih asli semuanya. Berarti dulu awalnya dari ujung sini saja, Bapak? Iya, sini aja. Ini sampai sana. Ya kan? Kelihatan bedanya kan? Iya. Nah, itu sampai sini kan. Berarti untuk tambahan ini ada di sisi-sisi depan, samping. Secara bertahap karena pertambahan dari jamaahnya, akhirnya menambah sana. Dalam itu juga sebenarnya masih asli. Semuanya asli semuanya. Ini juga asli. Baik. Ya, masih asli semuanya. Kalau boleh tahu, ini untuk ruangan jamaah putri? Bukan, yang putri sebelah sana. Sebelah, di kanan. Istilahnya pawastren ya. Pawastren putri. Pawastren putri itu di sebelah sana. Kalau ini untuk perlebaran atau perluasan yang laki-laki. Ya. Berarti ini ditambah begitu atau ya, ada bangunan baru? Aslinya masih asli sampai sini kan. Ke sana itu asli semuanya. Ya. Yang ke sana itu tambahan. Kalau untuk seluruh bangunan yang di dalam ini masih dari asli keramik semuanya. dan lain-lainnya asli juga dari dulu. Itu termasuk beduk sama kentongannya itu kan juga asli. Dari dulu juga. Iya, dari dulu. Baik. Cuman kulitnya aja yang diganti. Kemudian untuk nama Al-Fatih sendiri sebenarnya merujuk kemana, Bapak? Masjid Al-Fatih itu merujuk kepada, sebenarnya kan dulu namanya Masjid Kepatihan. Ya. Ya, Masjid Al-Fatih itu kan baru saja tahun 90-an ditambahi Al-Fatih itu. Kita masuk ya? Ya. Boleh, Bapak. Nah, ini ornamen-ornamennya. Ya. Kita lihat ornamen-ornamennya ini kan ciri khas dari Keraton Solo. Ya. Iya. Islam Jawa, istilahnya Islam Jawa ya.
Baik. Islam Jawa itu ini ada bunganya, kemudian ada daun-daunnya. Nah, ini semuanya kan sama juga ya. Iya, Islam Jawa itu kayak gini. Karena tidak ada makhluk yang bernyawa. Makanya digambarkan itu dari tumbuh-tumbuhan begitu. Iya, jadi kalau bukan Islam biasanya ada makhluk yang bernyawanya. Ya, tapi kalau ada Islamnya itu makhluk makhluk tidak bernyawa, yaitu tumbuh-tumbuhan. Jadi kehidupan, filosofinya itu kehidupan, bahwa di dalam Islam itu ada kehidupan. Kemudian kalau untuk bangunan di dalam, Oke, silakan masuk. Baik. Ini masih asli juga. 4 pilar ini masih asli semuanya. Oke. Terus kayu-kayunya ini semuanya juga masih asli. Kecuali tambahan ini ya. Tambahan untuk di hiasan tengah ini. Iya, untuk tengah ini sama kipasnya itu kan ada tambahan pilar itu. Nah, itu tambahan. Tapi kayu-kayunya semuanya masih asli. Kemudian untuk ini juga dari dulu, iya, Pak. Ini mimbar ya. Iya. Mimbar untuk tempat khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu menyampaikan apa saja, ya menyampaikan banyak hal tentang Islam secara singkat ringkas, gitu kan ya. Nah, coba kita perhatikan di sini bahwa ornamen-ornamennya ini pun ada bunga-bunga, kemudian buah. Ya. Nah, ini kalau di sini ada tambahan buah. Buah apa ini? Ada makna tersendiri begitu. Ya, buah apa ini? Buah serikaya. Ya. Buah serikaya itu kan bijinya banyak. Iya. Ya. Jadi nanti ketika menyampaikan khutbah diharapkan para pendengar itu membawa biji-biji serikaya ini atau biji-biji kebaikan Islam itu untuk disebarkan kepada masyarakat sehingga bisa tumbuh kehidupan di luar sana, tidak kering, tidak gersang, sehingga bisa adem ayem tentrem, bahasanya seperti itu. Nah, ini juga ada tempat-tempat air kan itu kan ya. Iya, di sisi ya kan. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa iman, Islam, ihsan. Ada 3 itu ya? Iya, 3 kan, 3 air. Iman, Islam, ihsan, gitu. Jadi Islam itu kan intinya kan 3 itu, iman, Islam, ihsan. Gitu. Kemudian untuk bangunan tadi yang Pawastren itu juga sudah berdiri dari dulu juga? Iya, sama. Pawastren itu juga sebagian. Ada perluasan juga. Ini ciri khas dari masjid zaman dulu atau bagaimana Bapak kalau boleh tahu? Iya, masjid Jawa itu rata-rata itu ada utama, ada serambi, kemudian ada kanan kiri. Ini juga untuk terutama untuk putri ya. Iya. Kemudian ini nanti saya perlihatkan tempat wudhunya. Iya. Meskipun boleh, ini tempat wudhu yang baru ya. Iya. Dulunya itu kan kolam. Di sini? Iya, sana sama sini kalau nggak salah. Oh, di sisi kanan kiri begitu iya, ya, Bapak? Terutama yang sebelah sana saya masih mungkin di sana itu ada kolam air. Jadi wudhunya itu pakai kolah itu. Bersama-sama gitu ya, Ustaz? Iya, bersama-sama. Kemudian karena jamaahnya semakin banyak, akhirnya berubah diperluas. Ya. Akhirnya tempat wudhunya seperti ini. Jadi tempat wudhunya ini semuanya menghadap kiblat. Oh. Misalkan kita dari luar, terus kemudian wudhu gitu ya, untuk ini, itu kemudian langsung naik. Ini. Jadi ini itu suci. Oh. Sudah suci. Jadi tidak tercampur antara najis dengan yang suci. Iya. Ya. Kamar mandinya kan di belakang sana. Kalau boleh tahu di tahun berapa ini berubah menjadi model seperti ini? Ini sekitar tahun akhir 90-an ya. Iya. Pertengahan akhir 90-an. Begitu. Baik. Nah, kalau yang depan itu bangunan baru karena dulunya Kepatihan itu tidak ada masjid kecuali sini. Ya. Dan langgar atau musola itu. Nah, kemudian jamaahnya itu seringkali sampai luar. Ya, terutama kalau Jumatan atau tarawih itu sampai luar. Sehingga pengurus kemudian memohon kepada wali kota menyetujui untuk dibangun masjid itu yang depan itu.
Jadi atas itu masjid, bawah itu aula. Ya, sering digunakan untuk kegiatan masyarakat juga, jamaah juga. Baik, kalau begitu terima kasih sekali Bapak sudah menemani kami untuk berkeliling masjid ini. Jadi akhirnya tahu begitu ternyata masjid ini hadiah ya maknanya. Jadi bukan mahar karena milik bersama. Iya, betul. Untuk masyarakat. Kalau boleh minta dong Ustadz, ada mungkin pesan ya di Ramadan begitu untuk masyarakat yang ada di Indonesia begitu? Ya. Jadi Ramadan kali ini itu semestinya lebih berkualitas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, mudah-mudahanlah dengan adanya masjid, termasuk Masjid Al-Fatih ini bisa sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Ya. Kalau situasi semakin susah, semakin sempit seperti ini, kalau tidak dekat sama Allah, terus dekat sama siapa lagi? Iya. Kalau Allah didekati di masjid terutama dan di berbagai tempat lainnya, insya Allah kesulitan, kesusahan kita itu akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya, begitu. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa kembali. Ya. Sampai bertemu kembali. Insya Allah. Nurma izin pamit dulu. Iya, monggo-monggo. Ya. Baik. Setelah kita berkeliling di masjid ini ya yang penuh sejarah, ternyata kita sekarang tahu bahwa Masjid Al-Fatih Kepatihan ini adalah masjid hadiah dari raja. Jadi bukan mahar begitu ya, karena sudah dijelaskan juga ini bersifat untuk umum, jadi bukan hanya milik istri raja begitu. Kemudian terkait bangunan ini, kita juga tahu tadi ya setelah berkeliling, ternyata masih asri, klasik, dan bangunan ini masih asli ya, overall untuk bangunan seluruhnya ini asli Tribuners. Mungkin hanya ada tambahan 1-2 begitu untuk perluasan area saja. Dan untuk kegiatan Ramadan tentunya sangat banyak di sini. Bahkan Tribuners bisa mengakses masjid ini 24 jam. Mungkin kalau Tribuners yang pengen iktikaf atau mendekatkan diri lebih begitu di bulan Ramadan, bisa banget iktikaf di masjid ini. Jadi jangan lewatkan kesempatan Ramadan ini ya Tribuners. Sampai jumpa di Ngabuburit Asyik selanjutnya. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya ini ya santri tulen. Pola pikirnya juga tidak jauh dari santri. Saya dibimbing, dididik, dibentuk dengan karakter santri yang kuat. Bapak saya itu menekankan putra-putrinya harus bisa ngaji. Karena kalau tidak bisa ngaji, konon katanya akan mempermalukan keluarga sendiri. Oleh karenanya, saya di samping belajar di pendidikan formal, saya juga belajar ngaji yang luar biasa sungguh-sungguh. Yang tujuannya adalah untuk membahagiakan cita-cita dari keluarga saya. Kebetulan saya itu ketika bapak saya meninggal, abah saya meninggal, saya masih dalam usia yang sangat dini. Dan ketika bapak saya meninggal, otomatis ibu saya yang mempunyai peran besar dalam mendidik karakter saya. Bagaimana ibu saya mengajari saya tentang disiplin, keilmuan, menghormati guru, ilmu, dan lain-lain. Tribuners, sesaat lagi saya akan mengajak Tribuners dimanapun Tribuners berada untuk mendengarkan cerita inspiratif dari seorang kiai asal pondok pesantren tertua di Indonesia, yaitu Buntet Pesantren. Beliau merupakan sosok yang memang inspiratif bagi santriawan dan santriwati di sini, bagi masyarakat dan pada umumnya. Ikuti terus Tribuners, sesaat lagi. Bisa diceritakan bagaimana masa kecil Pak Kiai di lingkungan Buntet Pesantren dan nilai apa yang paling membekas sejak kecil? Terima kasih Mas Eki. Dari kecil memang saya terdidik dari lingkungan pesantren yang
notabene dikenal sebagai lingkungan ngaji, santri. Saya pertama kali dididik tentunya oleh keluarga sendiri, di samping dengan saya pun dititipkan ke saudara-saudara yang lain. Jadi pada umumnya kalau di Bundet itu dulu, di samping putranya itu dididik oleh bapaknya, kakaknya juga dititipkan ke yang lain. Oleh karenanya saya ini ya santri tulen, pola pikirnya juga tidak jauh dari santri. Saya dibimbing, dididik, dibentuk dengan karakter santri yang kuat. Apakah memang sejak kecil sudah diarahkan untuk menjadi penerus pesantren atau memang ada cita-cita lain waktu itu? Wah ya pasti. Seorang ayah yang mempunyai pesantren tentunya mengharapkan putra-putrinya juga bisa meneruskan apa yang beliau laksanakan, lakukan. Begitupun dengan keluarga kami. Di keluarga kami sangat kuat sekali. Bapak saya itu menekankan putra-putrinya harus bisa ngaji. Karena kalau tidak bisa ngaji, konon katanya akan mempermalukan keluarga sendiri. Oleh karenanya, saya di samping belajar di pendidikan formal, saya juga belajar ngaji yang luar biasa sungguh-sungguh. Yang tujuannya adalah untuk membahagiakan cita-cita dari keluarga saya. Siapa sosok yang paling berpengaruh dalam membentuk karakter dan pemikiran Pak Kiai? Ya tentunya keluarga ya. Kebetulan saya itu ketika bapak saya meninggal, abah saya meninggal, saya masih dalam usia yang sangat dini. Dan ketika bapak saya meninggal, otomatis ibu saya yang mempunyai peran besar dalam mendidik karakter saya. Bagaimana ibu saya mengajari saya tentang disiplin, keilmuan, menghormati guru, ilmu, dan lain-lain. Jadi ibu bagi saya. Di samping juga bapak. Lalu bagaimana perjalanan pendidikan Pak Kiai baik di pesantren maupun pendidikan formal? Ini yang jadi PR terberat saya. Karena apa? Karena saya itu harus dituntut menguasai dua ilmu pengetahuan yang berbeda. Yang pertama adalah pendidikan formal, yang kedua adalah pendidikan pesantrenan. Dari pendidikan formal, saya umum dengan yang lainnya. Saya sekolah SD, MTS di Buntet, Man Buntet, lalu saya meneruskan di perguruan tinggi di Cirebon, ya Cirebon, jurusan bahasa Arab. Kenapa saya ambil jurusan bahasa Arab? Ya biar bisa ngaji itu. Dan saya habis S1, saya melanjutkan pendidikan S2, tepatnya tahun 2000. Itu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di samping saya juga mengaji di sana. Jadi sampai pendidikan tinggi pun saya tidak meninggalkan pengajian yang sudah kami ngaji ketika kami di pesantren. Jadi kami ngaji Quran juga, ngaji kitab juga kami belajar pendidikan non formal itu. Jadi berat sekali bagi saya. Nah, siapa guru yang paling berkesan dalam perjalanan ilmu dan pelajaran apa yang tidak pernah Kiai lupa? Saya itu yang paling di pengajian kitab ya. Saya itu sosok yang paling berpengaruh di pendidikan saya itu adalah Ki Adib. Beliau itu posisinya sekarang sesepuh pondok gede pesantren. Tapi beliau kakak sepupu saya. Karena bapaknya Ki Adib itu kakaknya bapak saya. Jadi guru, kakak sekaligus guru. Saya hampir 10 tahun belajar kajian kitab sama beliau. Nah, apa tantangan terbesar saat menempuh pendidikan khususnya dalam mendalami ilmu agama? Tantangannya tadi Mas Eki, tantangannya adalah saya itu di samping belajar ilmu agama pesantren, juga saya belajar ilmu formal tadi di kuliahan. Tuntutannya berat sekali karena dua-duanya harus kami kuasai. Makanya hal yang paling berat ketika itu saya masih muda sekali lah, masih masa muda ya, masih suka main gitu. Harus bisa membagi mana belajar kitab dan mana belajar ilmu formal. Itu yang paling saya rasakan berat ketika itu. Nah, Pak Kiai, di tengah perkembangan zaman, bagaimana Pak Kiai memaknai pentingnya kombinasi antara ilmu agama dan ilmu umum? Nah ya, sangat penting sekali. Karena seperti yang telah diuraikan oleh Umar bin Khattab bahwa kita itu harus mengikuti zaman, bukan zaman yang mengikuti kita. Oleh karenanya seiring dengan perkembangan zaman yang luar biasa, kami pun terus belajar
seiring dengan perkembangan itu. Jadi bukan berarti saya sampai tujuan A selesai. Jadi zaman berkembang, kami pun berkembang. Karena pemahaman seseorang juga pasti berbeda setiap zaman. Ketika dulu cukup 10 menit untuk memahami masalah pada seseorang, mungkin pada zaman sekarang, karena zaman IT ya, zaman HP, mungkin butuh setengah jam untuk memberikan pemahaman pada zaman sekarang. Jadi saya intinya adalah harus bisa menguasai kondisi, sifat, watak, karakter, dan zaman sekarang. Saya ngerti zaman. Soal perjalanan dakwah, kapan pertama kali Pak mulai aktif berdakwah dan bagaimana pengalaman? Dakwah itu saya bagi menjadi dua, dakwah internal dan dakwah eksternal. Dakwah internal itu saya mengaji pada anak-anak santri sendiri gitu. Saya mulai ngaji anak-anak santri justru ketika saya aliyah kelas 2. Kelas 2 aliyah, saya dituntut untuk bisa mampu mengajari anak-anak santri yang masih kecil-kecil lah tentunya. Nah, untuk eksternal saya mulai tahun 2010 lah ya, belum lama lah. Nah, saya sudah kajian-kajian, seminar keagamaan, dakwah Islami sudah sering saya lakukan. Apa tantangan berdakwah di era digital dan media sosial saat ini, Pak? Tantangannya jelas banyak sekali. Jadi kita itu ketika memberikan pemahaman terhadap seseorang itu harus ada bukti konkret atau rujukan yang jelas dari apa yang kita sampaikan. Berbeda dengan zaman dulu ya. Jadi ketika seorang kiai ngomong A selesai, tapi kecenderungan anak itu lebih aktif, lebih lebih berani untuk bersuara. Kita pun harus menyiapkan data-data yang konkret apa yang kita sampaikan. Itu tantangan kita. Jadi kita sekarang itu bukan hanya sekedar berbicara saja, tapi ada maroji, rujukan yang harus kita punyai untuk disampaikan kepada mereka agar mereka lebih yakin dan lebih kuat. Nah, bagaimana pakai strategi dakwah yang Kiai terapkan agar tetap relevan bagi generasi muda? Tentang strategi dakwah saya itu pernah ada amanat dari guru saya. Guru saya ketika di Jakarta bernama Kiai Haji Masyuri Naim. Beliau itu guru saya. Beliau mengatakan bahwa ketika kamu berbicara dengan seseorang, maka kamu jangan melihat dirimu, tapi kamu harus melihat lawan bicaramu. Ketika kamu yang diajak bicara adalah anak SD, maka kamu jangan bicara tangan kotangan dalam ilmu matematik. Masih tambah-tambahan 1 tambah 1, 2 tambah 2. Kamu jangan bicara ilmu geografi yang tinggi. Jangan membahas tentang meander, sungai yang berliku-liku itu. Kamu standar saja. Ketika kamu berbicara dengan kuliahan, kamu pun menempatkan porsi pemikiran kamu sesuai dengan apa yang mereka diajak bicara. Jadi intinya strategi saya itu adalah saya mampu melihat kemampuan dari siapa yang saya ajak bicara. Itu. Pernahkah ada momen dakwah yang paling menyentuh atau mengubah cara pandang? Ya, tentunya ada. Ketika saya itu pernah dakwah di daerah Yogyakarta. Maaf ya. Ketika itu saya pengajian di hadapan jamaah yang punten secara organisasi mungkin berbeda dengan saya. Tapi dengan gaya saya, cara saya menghormati, menempatkan mereka sebagai orang yang sama dengan saya mempunyai karakter egaliter terhadap orang, mereka menerima saya. Padahal secara latar belakang mereka berbeda pemikiran. Itu yang paling menarik. Baik, sebagai pengasuh pesantren besar Tribun, bagaimana pakai melihat peran pesantren dalam menjaga nilai kebangsaan? Ya, jadi sesepuh kami, para leluhur kami, pondok pesantren, itu selalu menempatkan umaro itu harus bersanding dengan ulama. Ulama yang menghormati umaro, umaro yang menghormati ulama. Jika itu terjadi, maka akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ulama menghormati umaro, begitupun sebaliknya. Oleh karenanya, nilai-nilai kebangsaan yang ada pada pesantren kami itu sudah ada sejak 1900. Terbukti dengan didirikannya sekolah pertama di Bundet ya, itu bernama MI Watoniyah. Kalau kita bahasa Indonesia kan, itu MI kebangsaan. Itu menunjukkan bahwa hubungan antara kami, pesantren ya, pribadi saya dan pesantren Bundet umumnya,
terhadap negara kebangsaan itu sangat erat. Oleh karenanya NKRI itu harga mati bagi pesantren buntet. Apa kontribusi nyata Ponpes Buntet untuk masyarakat sekitar di luar pendidikan agama? Oh jelas, pesantren buntet itu pada awal pendirian memang terjun di bidang keagamaan. Tapi karena tuntutan zaman yang luar biasa, pesantren buntet sekarang itu bukan hanya mengurusi keagamaan saja, sosial. Justru para masyarakat ketika ada masalah sosial puntennya itu bukan ke aparat pemerintah yang ada, justru pada para kiai. Masalah sampah, masalah ekonomi, masalah pembangunan, masalah pendidikan karakter, pendidikan yang di luar pesantren. Jadi pesantren buntet itu sekarang tumbuh menjadi sebuah pesantren yang kompleks dalam menangani sebuah masalah, bukan hanya agama, semua permasalahan pesantren buntet itu jawabannya. Ya. Oke, bagaimana Pak Kiai menyikapi persoalan sosial di Cirebon seperti kenakalan remaja atau krisis moral? Ya, kita prihatin terhadap apa yang terjadi pada zaman sekarang. Oleh karenanya pesantren buntet itu tidak henti-hentinya untuk terus bekerja sama, berkolaborasi dengan pihak keamanan, tentunya Polsek, ada Polres, ada Danrem, ada semuanya ya. Kita menguatkan satu sama lain. Dari pihak Polres, polisi, TNI juga sering mengadakan acara di pesantren buntet untuk memberikan pandangan-pandangan, keamanan dan lain. Begitupun kitanya pun terus support terhadap apapun yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Intinya kita saling menjaga, saling menghormati. Apa prinsip pemimpinan yang selalu Kiai pegang dalam mengasuh santri dan mengelola pesantren? Menghormati santri. Karena apa? Ketika seorang kiai itu menghormati santrinya, insya Allah santri itu akan jauh lebih menghormatinya. Kita jangan menganggap santri itu sebagai budak. Kita jangan menganggap santri itu sebagai orang yang posisinya di bawah kita. Kita sama, mereka manusia. Manusia yang sedang belajar kepada kita. Jadi egaliter ya, kesamaan sosial, kesamaan latar belakang kita juga harus pegang. Makanya pesantren buntet itu coba Mas Eki lihat dari semua pesantren itu dekat-dekat dengan santrinya, kiai-kiainya, dekat, diajak ngobrol, sharing, dan orang tuanya sangat suka sekali ketika anak didiknya itu kenal dengan kiainya. Jadi memandang bahwa santri itu adalah manusia seutuhnya, sama posisinya. Itu adalah prinsip dari pesantren kami. Ini tentang politik ini. Jadi seyogianya kita itu harus memegang 3 prinsip lah. Yang pertama adalah tasamu, tawasud, dan tawazun. Kalau sebuah pesantren itu memegang 3 prinsip ini, pasti besar sebuah pesantren. Pasti dihormati dan pasti disegani. Pesantren tidak bisa dipisahkan dengan politik, dan politik tidak bisa dipisahkan dengan pesantren. Semuanya saling berkaitan, semuanya saling membutuhkan. Jika santri yang berpolitik yang baik, begitu pun sebaliknya, maka itu akan terjadi komposisi yang ideal bagi saya. Apa pesan Pak Kiai untuk generasi muda Cirebon yang sedang mencari jati diri, Pak? Saya itu pernah membaca sebuah buku yang mengatakan bahwa salah satu cara terbaik untuk menjadi orang itu adalah dengan membaca. Iqra. Dalam buku Membumikan Al-Quran karangan Quraish Shihab, di sana diterangkan makna Iqra itu mempunyai 6. Iqra ada memahami, mencermati, dan semuanya. Pesan saya untuk menjadi orang yang berkarakter, untuk menjadi orang yang hebat, maka dari awal harus suka membaca. Dengan membaca, orang itu akan mampu menguasai semuanya. Terakhir ya, jika melihat perjalanan hidup Pak Kiai ini sejauh ini, apa pelajaran terpenting yang ingin diwariskan kepada santri dan masyarakat? Akhlak. Menurut saya, akhlak itu segalanya. Akhlak itu di atas segalanya. Artinya, ketika orang itu punya akhlak, punya adab, maka semuanya akan mengikuti. Tapi kalau kita sepintar apapun kita, sehebat apapun kita,
tapi tidak mempunyai akhlak dan adab, maka akan runtuh. Fantadzirus sa'ah, maka akan tunggu kehancurannya. Oleh karenanya, saya pesan kepada santri-santri kami, budak pesantren, punyailah akhlak, adab, insya Allah akan mulia hidup. Ya, Tribuners, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita inspiratif dari Kiai Lutfi yang menceritakan bagaimana beliau perjalanan dia dari sejak kecil, terus lalu perjalanan dia berdakwah, lalu juga dia melakukan pendidikan dari bawah sampai hingga saat ini. Ikuti terus Tribuners di cerita-cerita inspiratif lainnya bersama saya Eki Yulianto dari Cirebon, Jawa Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga puasanya hingga hari ini masih tetap lancar. Dan Alhamdulillah hari ini saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners tentunya dalam program Syiar Ramadan yang spesial setiap harinya tayang untuk menemani Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Dan tema kita pada hari ini merupakan pertolongan Allah melalui 5 pola dan akan membahas tema tersebut bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah hadir bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Nah, tema kita pada hari ini merupakan pertolongan Allah melalui 5 pola. Nah, pertolongan Allah itu apakah hanya dalam bentuk nikmat yang kita rasakan saja Pak Ustadz, atau apakah ujian ataupun juga kelemahan kita itu merupakan salah satu bentuk pertolongan Allah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam kehidupan terkadang kita berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan ada orang yang sampai titik terendah, sehingga seakan-akan bahwa dunia ini sudah gelap. Tapi perlu kita sadari bersama bahwa sunnatullah, hukum alam di muka bumi ini, dengan sifat Allah Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahimnya, tentunya selalu memberikan yang terbaik menurut versinya Allah. Nah, kalau saya bertanya Tribuners, 2, 4, 6, 8, 10, pasti dalam pikiran kita akan mengatakan 12. Ketika menyebutkan angka 12, pasti kita di pikiran kita akan muncul angka 14. Pertanyaannya, kenapa kita bisa menentukan angka setelah 12 itu 14, setelah 14 16, maka kita mengatakan bahwa itu karena ada polanya.
Demikian halnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba memahami pola pertolongan Allah, maka insya Allah Allah akan membukakan pintu pertolongan kepada hambanya. Bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kepada Allah. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan salat dan sabar, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan membuka pintu pertolongannya Allah atau pintu rezeki bahkan tanpa disangka-sangka. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ada 5 pola pertolongan Allah. Yang pertama yaitu niat. Niat yang kuat, niat yang ikhlas, niat yang murni karena Allah dengan cara meluaskan niat. Terkadang kita berniat hanya untuk meniatkan diri sendiri. Akan tetapi kita tidak berniat untuk orang lain. Bahkan dalam Al-Quran, kita sholat saja itu dianjurkan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Padahal kita sholat sendiri. Hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Padahal kita sholat sendiri. Kenapa kita menggunakan kata kami? Itu menunjukkan bahwa ketika berdoa, jangan berdoa hanya untuk mendoakan diri sendiri, akan tetapi tidak mendoakan orang lain. Bukankah ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami bahagia dunia. Kita tidak minta untuk diri kita sendiri, tapi kita dianjurkan untuk meminta bahagia kepada orang lain. Maka konsep yang pertama, bagaimana Allah membuka pintu pertolongannya dengan pola yang pertama, yaitu luaskan niat. Boleh jadi kita berniat pada zaman sekarang ini untuk meminta kepada Allah diberikan rezeki. Tapi kalau kita berniat hanya untuk diri kita, maka itulah sebabnya kenapa Allah belum membuka pintu pertolongan, karena niatnya itu hanya untuk diri kita. Kita kenal dengan seorang penemu yang bernama Bill Gates. Bill Gates ini dia pernah mengatakan bahwa dia berniat bahwa setiap rumah itu ada semua komputernya. Bahkan kita lihat sekarang ini, semua rumah itu ada fasilitasnya. Karena dia berpikir bukan hanya untuk dirinya, akan tetapi juga berpikir bagi orang lain. Bagaimana dengan Nabi Zakaria? Dia berdoa kepada Allah supaya dikaruniakan anak. Apakah berdoa untuk dirinya? Ternyata dia berdoa supaya anaknya itu bisa melanjutkan dakwah atau risalah. Maka poin yang pertama supaya pertolongan Allah itu terbuka adalah niat yang kuat, niat yang ikhlas, niat yang murni dengan cara meluaskan niat. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar iman maksimal. Terkadang dalam kehidupan kita masih menganggap bahwa kita mendapatkan sesuatu itu karena kepintaran kita. Terkadang kita menganggap bahwa bisa lulus dalam PTN terbaik karena orang dalam. Maka masih ada melibatkan unsur makhluk tapi tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang ibu yang hamil kemudian pergi untuk kontrol ke dokter, maka seorang dokter yang memiliki keimanan yang kuat, beliau akan mengatakan bahwa insya Allah ibu akan melahirkan, tapi bukan dengan harus mengkonsumsi makanan yang terbaik, meskipun itu mesti, akan tetapi beliau mengatakan untuk melahirkan dengan lancar, silakan ibu untuk perbaiki sholatnya atau dengan bersedekah. Nah, ini bagian daripada ikhtiar iman yang maksimal. Jadi kita usaha kita
itu betul-betul dilandasi dengan keimanan. Kenapa? Karena kita punya keyakinan bahwa everything comes from Allah. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik itu yang baik maupun yang buruk, semua kita percaya bahwa itu datangnya dari Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izinnya Allah. Kemudian, ya, termasuk dedicate to Allah. Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian controlling by Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan itu semua dikontrol oleh Allah. Mungkin dalam kehidupan di kantor tempat kita bekerja itu dikontrol dengan CCTV. Tapi dalam kehidupan sekecil apapun yang kita lakukan itu semua dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ketika ada daun yang jatuh, itu pun Allah mengetahui, padahal kita tahu betapa banyak dedaunan di muka bumi ini. Bahkan seekor semut hitam yang berada di batu hitam yang licin, di tengah malam yang gelap gulita, maka Allah mengetahui apa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, pola pertolongan Allah yang ketiga adalah positive feeling. Ya, bukan positive thinking. Apa bedanya positive thinking dengan positive feeling? Kalau positive thinking, ya kita berprasangka baik, berpikir positif, akan tetapi masih melibatkan nafsu kita. Akan tetapi kalau kita berpikir positive feeling, maka kita akan melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga fikiran kita itu tidak memunculkan yang dinamakan dengan prasangka buruk. Kalau diilustrasikan seperti orang yang makan bakso, tiba-tiba ada anak kecil yang lari, kemudian tersandung, kemudian ya mangkok ya bakso itu jatuh. Tentu kita mengatakan kemungkinan ya dia terburu-buru. Kita berprasangka baik. Itu namanya positive thinking. Tapi kalau orang yang memiliki positive feeling, ya meskipun mangkok baksonya jatuh, maka dia tidak berprasangka lagi bahwa apakah dia terburu-buru, tapi dalam hatinya itu sudah tertanam bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka ketika kita berprasangka seperti ini, maka insya Allah pertolongan Allah itu akan datang kepada kita. Terkadang kita masih berpikir negatif. Terkadang kita masih berpikir bahwa ya Allah, kenapa Allah belum mendatangkan pertolongannya? Ketika muncul pertanyaan seperti itu, maka boleh jadi Allah belum membuka pintu pertolongannya bagi kita. Tapi kalau kita sudah berpikir positive feeling, maka insya Allah kita mengatakan bahwa ini yang terbaik bagi Allah. Kita tinggal melakukan ikhtiar ini, iman maksimal, dan sekaligus berpikir, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah itu yang terbaik versinya Allah, bukan versinya manusia. Kemudian yang keempat, cara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah syukur maksimal. Bagaimana cara kita syukur maksimal? Yaitu yang pertama itu dengan doa. Kita orang biasa, para nabi pun dia minta kepada Allah. Nabi Sulaiman ketika dibukakan pintu rezeki dan tahta dan jabatan, maka dia minta kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Dia minta kepada Allah supaya dibimbing senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka kita tidak bisa bersyukur kalau bukan itu bimbingan dari Allah. Maka minta kepada Allah, berdoa supaya kita dibimbing, supaya bisa menjadi pribadi yang bersyukur. Suatu ketika ada sahabat, di riwayat yang lain dikatakan tabi'in, dia tawaf. Ketika dia tawaf,
jamaah yang lain berdoa dengan doa yang bermacam-macam. Tapi tabi'in ini ketika dia berdoa hanya satu doanya. Apa kira-kira doanya? Beliau mengatakan, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah, jadikan aku golongan yang sedikit. Sahabat yang mendengar kemudian melaporkan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, saya mendengarkan seorang jamaah yang berdoa, doanya itu tidak pernah saya dengar Rasulullah mengajarkan doa itu. Maka dipanggil orang tersebut menghadap kepada Umar. Umar mengatakan, doa apa yang kau ucapkan? Beliau mengatakan, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah, masukkanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sedikit. Maka Umar mengatakan, kenapa engkau berdoa meminta kepada Tuhan supaya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sedikit? Beliau mengatakan, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit hambaku yang pandai bersyukur, dan saya minta kepada Allah yang sedikit itu saya termasuk di dalamnya. Dan kita doakan termasuk Tribuners, termasuk golongan yang senang atau gemar mensyukuri nikmat Allah, atau termasuk golongan yang sedikit, yaitu golongan yang pandai mensyukuri nikmat. Nah, kemudian yang kedua adalah kita dalam diri kita bahwa apa yang kita miliki itu kita syukuri dan tidak mencari apa yang kita tidak miliki. Ini yang sering kita sulit untuk bersyukur. Kenapa sulit untuk kita bersyukur? Karena terkadang kita mencari yang kita tidak miliki tapi tidak mensyukuri apa yang kita miliki. Maka cara yang keempat untuk membuka pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau pola yang keempat yaitu syukur maksimal. Apa yang kita miliki kita syukuri, kita manfaatkan di jalan Allah. Kemudian yang terakhir, pola pertolongan Allah yaitu buka semua pintu rezeki dengan amal. Kita membuka semua pintu rezeki dengan apa? Dengan tabungan amal. Siapa yang bersedekah maka sesungguhnya sudah membuka pintu rezekinya. Siapa yang melakukan ibadah salat, bukankah dalam salat kita minta kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Andai kata Allah, ada seorang hamba yang ketika datang dengan banyak masalah, tapi ketika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka akan ku berikan jalan keluar setiap masalah yang dihadapi. Maka mari kita membuka pintu rezeki dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Ini dikisahkan pada zaman dahulu. Rasulullah SAW mengisahkan bahwa ada 3 pemuda yang masuk ke dalam goa. Ketika hujan turun begitu deras, kemudian 3 pemuda ini masuk ke dalam goa. Ketika masuk ke dalam goa, tiba-tiba jatuh batu yang besar menutupi pintu goa. Tanpa secerca cahaya pun yang masuk. Apa yang dilakukan? Maka ketiga pemuda ini meminta kepada Allah dengan amal kebaikan yang dilakukan. Ternyata amal kebaikan yang dilakukan itu bisa menjadi pintu atau pola pertolongan Allah. Pemuda yang pertama mengatakan, ya Allah, dulu saya diminta oleh ibu saya untuk membelikan susu kambing. Tapi ketika saya kembali, saya mencari. Tapi ketika saya kembali ternyata ibu saya sudah tertidur dan saya takut untuk membangunkan. Karena siapa tahu ibu saya tersinggung. Kalau yang saya lakukan ini ya Allah termasuk amal kebaikan, maka bukakanlah kami pintu jalan yang terbaik. Akhirnya batu yang menutup pintu gua itu terbuka sedikit tapi belum bisa keluar. Pemuda yang kedua mengatakan, ya Allah, dulu saya pernah mempekerjakan karyawan. Belum sempat saya bayar gajinya. Tapi karyawan itu sudah resign. Maka yang saya lakukan, ya Allah, gaji saya investasikan. Belikan ternak sampai ratusan. Ketika karyawan itu kembali dan meminta gajinya, maka saya mengatakan semua hewan yang terlihat adalah gajimu yang sudah saya investasikan, saya berikan semuanya. Kalau ya Allah yang saya berikan ini, yang saya lakukan ini ya Allah, sebagai bentuk keikhlasan kepadamu, maka bukakanlah kami jalan keluar. Akhirnya batu yang menutupi pintu gua itu terbuka. Dan yang terakhir, seorang pemuda
yang suatu ketika sepupunya yang sangat cantik datang kepadanya untuk meminta bantuan. Tapi pemuda itu mengatakan bahwa saya akan memberikan bantuan, tapi ada imbalannya. Dan imbalannya ini terkait dengan kehormatan wanita tersebut. Akan tetapi hampir melakukan perzinahan, kemudian dia lompat mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kemudian dia tinggalkan. Maka kalau ya Allah, saya tinggalkan ini betul-betul karena ikhlas kepadamu ya Allah, maka bukakanlah kami jalan yang terbaik. Sehingga batu yang menutupi pintu tersebut terbuka dan ketiganya bisa keluar. Sebagai kesimpulan Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada 5 pertolongan Allah dan ini menjadi pola. Siapa yang merutinkan pola ini maka insya Allah Allah akan membukakan pintu keluar. Bukankah setiap permasalahan dalam kehidupan itu tidak mungkin tidak ada jalan keluarnya? Hanya saja harus kita pahami bersama kira-kira bagaimana pola yang diharapkan oleh Allah. Yang pertama, luaskan niat. Jangan berniat untuk diri kita sendiri, tapi berniat untuk orang lain sehingga memberikan manfaat yang banyak. Yang kedua adalah ikhtiar iman. Boleh jadi kita mengatakan saya berhasil karena ada usaha. Boleh jadi saya mengatakan saya masuk menjadi ASN, saya masuk menjadi mahasiswa terbaik karena mungkin ada orang dalam dan sebagainya. Akan tapi kita mengatakan bahwa saya melakukan ini karena betul-betul ikhtiar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya seekor burung ketika dia keluar mencari nafkah. Dia tidak berpikir tapi dia yakin bahwa ketika dia keluar pasti akan mendapatkan rezeki. Kenapa? Karena dia yakin bahwa rezeki datangnya dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah positive feeling. Kita serahkan bahwa semua yang terjadi itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu yang terbaik bagi Allah. Dan yang keempat adalah total kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Dan yang terakhir adalah buka semua pintu rezeki dengan amal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dan juga Tribuners, dalam program kali ini kita sukses terselenggara berkat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya juga dari PT Semen Tonasa. Dan untuk itu semoga dalam Ramadan ini menjadi ajang bagi kita untuk saling mendoakan dan mendoakan untuk para Tribuners dan juga tentunya para sponsor kita PT Semen Tonasa. Mungkin boleh Pak Ustadz silakan juga untuk kita sama-sama memberikan doa kepada seluruh Tribuners dan juga kepada para pendukung kita yakni PT Semen Tonasa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat. Allahumma ya Allah, jadikanlah PT Tonasa penuh dengan keberkahan, kemajuan dan keselamatan. Jadikanlah ya Allah PT Semen Tonasa kokoh, manfaat, sukses setiap transformasinya. Allahumma ya Allah ya Alim, yang maha pemberi ilmu, berikanlah ilmu. Ya Razzaq, berikanlah rezeki dan amal kebaikan kepada seluruh jajaran manajemen dan juga karyawan PT Semen Tonasa. Allahumma ya Allah, jadikanlah PT Semen Tonasa amanah, melahirkan inovasi dan juga memberikan manfaat kepada orang banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas doanya. Semoga kita semua dapat kembali menjalankan ibadah puasa dengan baik dan juga semoga kita semua dapat terhindar dari mara bahaya. Terima kasih Pak Ustadz dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program dan berita menarik lainnya tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah,
walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara, peristiwa Ramadan bukan sekedar peristiwa ritualitas belaka yang di dalamnya kita bicara soal target menuntaskan qiyamul lail, mengkhatamkan Al-Quran, memperbanyak bilangan-bilangan tasbih. Tetapi Ramadan lebih dari itu. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya manusia itu untuk sekali waktu mengambil jeda terhadap babak-babak perjalanan kehidupannya. Jeda itu bicara tentang ikhtiar mengetuk batin kita masing-masing. Mengapa? Karena durasi perjalanan hidup kita seringkali terlalu lama bicara tentang peristiwa-peristiwa yang di luar. Kita terlalu lama menghabiskan waktu melihat keluar, menyimak yang di luar, bahkan menyimpulkan hal-hal di luar, sementara jarang kita menggunakan kesempatan hidup ini untuk mengetuk pintu batin kita masing-masing. Dalam Al-Quran, cerita tentang Nabi Adam dinukilkan bagaimana ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami menjadi golongan orang-orang yang merugi. Apa yang menarik dari redaksi doa yang sekaligus menjadi bahagian dari ayat Al-Quran ini? Yang pertama adalah Nabi Adam tidak bicara tentang posisinya sebagai nabi, juga tidak bicara tentang posisinya sebagai manusia pertama, tapi dia meneladankan kepada anak cucunya bahwa kelak engkau melakukan kesalahan, beginilah caranya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam memberikan satu contoh bahwa setiap kesalahan yang dilakukan oleh umat manusia tidak cukup hanya terpaku di tempat, hanya berkata bahwa saya punya salah, saya banyak dosa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana ia berburu kembali ke jalan kebenaran, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa kembali ini sekali lagi tidak sekedar didasarkan pada pengakuan dosa, tetapi di dalamnya juga kita bicara soal ketegaran jiwa, meletakkan harapan yang sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan dosa penting, tapi anak tangga setelah pengakuan dosa adalah pengharapan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Disinilah letak pentingnya memposisikan bulan Ramadan sebagai cara yang paling jitu di hadapan Tuhan untuk kembali kepadanya. Ramadan ibarat sajian Tuhan, kuliner yang paling indah yang disajikan selama sebulan penuh untuk dinikmati oleh seluruh hambanya. Ramadan dititipkan Tuhan ke dalam babak kehidupan kita ini untuk mencari mana hamba-hamba yang tidak sekedar mengakui dosa, tetapi juga ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Disinilah kita akan menemukan berbagai macam redaksi yang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan ampunan, syahrul maghfirah. Tapi jangan lupa, diksi-diksi itu, istilah-istilah syahrul maghfirah hanya akan menjadi pepesan kosong jika tidak dilakukan dengan cara berdiri tegak, mengakui sekian banyak daftar dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dan pertaubatan jangan pernah hanya disimak pada babak-babak akhir perjalanan Ramadan. Justru sebaliknya, mari kita sambut Ramadan itu dengan perburuan memperoleh ampunan mulai dari awal Ramadan hingga berakhirnya bulan suci Ramadan. Itu sebabnya dalam syair Arab dikatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah orang yang bertuhan. Jangan jadi orang yang hanya memiliki kesadaran situasional saja, kesadaran bulan Ramadan saja. Jadilah orang yang bertuhan. Maksudnya apa? Sifatilah sifat-sifat ilahiyah itu. Teladanilah sifat-sifat Nabi Muhammad. Teladanilah sifat-sifat Nabi Adam. Yang betapapun banyak kesalahan dilakukan oleh umat manusia. Kesalahan lahiriah, kesalahan batiniah, kesalahan yang dilakukan di ruang terbuka, kesalahan yang dilakukan di ruang-ruang tergelap dalam kesendiriannya, semua itu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak sekedar diampuni, tapi kita juga ingin agar daftar kesalahan, dosa, kehilafan itu dihapuskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Al-Qur'an itu menyebutkan tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Maknanya taubat bukan sekedar mengupayakan agar dosa hilang, tapi juga ingin mengikrarkan sepenuh hati di hadapan Tuhan bahwa kita memang benar-benar ingin kembali kepadanya. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hajat kita yang paling besar selama menjalani hidup ini adalah menjadi orang yang mengerjakan semua perintah Allah dan berupaya dengan sekuatnya meninggalkan larangan-larangan Allah. Para ulama kita menyebutnya imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Energi inilah yang mau kita serap untuk menerjemahkan atau mengakselerasi dalam perjalanan hidup kita yang memang sudah Allah atur sampai umur berapa kita batasnya. Energinya ada dua. Yang pertama secara vertikal, yang kedua secara horizontal. Secara vertikal kita sering menyebutnya hablum minallah. Secara horizontal kita sering menyebutnya hablum minannas. Nah, yang paling menarik adalah di bulan Ramadan ini kita harus pandai menerjemahkan amaliyah itu bukan hanya sekedar ritualitas, tapi juga amaliyah itu bicara di ruang-ruang filantropi. Berbagi itu konteksnya adalah kebutuhan kita bersama.
kebutuhan orang yang menerima, dan sejatinya ada kebutuhan kita orang yang memberi. Jadi kita harus pandai melihat dan membangun paradigma berbagi di bulan Ramadan itu adalah energi yang tidak boleh ditinggalkan karena sensitivitasnya terjaga. Bayangkan ada orang yang sedang membutuhkan, berharap kepada Allah kiranya ada orang yang mau memudahkan urusannya, berbagi rezeki kepada dirinya, lalu kita hadir pula di sana untuk memudahkan urusannya. Kira-kira apa kontribusinya kepada diri kita? Jawabannya, kontribusinya kepada diri kita adalah kita dilatih atau melatih diri merasa sensitif pada masyarakat atau masalah masyarakat yang terjadi. Sensitivitas ini yang mahal karena kadang-kadang tingkat keakuan kita itu terlalu dominan ya. Saya mau ajak kita untuk membangun pemahaman ya, termasuk di Al-Baqarah itu kan Allah sebut man zallazi yuqridullaha qardon hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Jadi kata Allah, siapa yang mau berbagi kepadaku, menghutangi aku, kata Allah. Nanti kalau seandainya dia mau meminjamkan aku, kata Allah, qardon hasanan, yang pinjaman yang baik, maka aku akan menggantinya dengan ganti-ganti yang banyak. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Bisa saja di situ dalam bentuk harta, bisa saja dalam bentuk kemudahan, bisa saja dalam bentuk hidup. Nah, maka oleh karena itu, kata Allah, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Tapi ingat, yang menyempitkan itu Allah, yang melapangkan itu Allah, dan hanya kepada Allah kita kembali. Sampai-sampai di ayat itu Allah nanya siapa yang mau kasih dia pinjam loh. Tanda bahwa manusia ini sifat dasarnya adalah kikir sekali, pelit sekali. Tingkat keakuan kita pada harta yang kita miliki mendominasi. Sehingga kesulitan kita untuk berbagi itu menjadi tantangan tersendiri. Tribuners yang dirahmati Allah nih, saya kasih contoh ya, betapa bahwa memang tingkat kepemilikan dan keakuan kita tinggi sekali ya. Suatu hari seorang ayah baru pulang bekerja naik motor, terus dia berhenti di rumahnya, dia lihat anaknya sudah, yang masih kecil, sudah mandi, sudah rapi, terus anaknya minta jajan, ayahnya kasih jajan 10.000. Nggak lama sebelum lagi anaknya pergi jajan, datang pula tukang paket yang muncul ke rumah kita, lalu disebutkan harganya dan kelihatan uang ayahnya sudah nggak cukup atau uang besar yang tidak ada kembaliannya. Maka akhirnya mau tak mau ayahnya nanya lagi sama anaknya, uang yang dikasih tadi, dek pinjamlah dulu, nanti ayah ganti lagi uangnya. Bayangkan Tribuners, saya cuma mau katakan, begitu uang yang tadi ayahnya kasih ke anaknya 10.000 dipegang oleh anaknya 1 menit saja, anaknya sudah merasa memiliki uang itu. Begitu ayahnya bilang pinjam, anaknya malah kasih warning, awas ayah nggak ganti ya. Nah, betapa memang suasana tingkat rasa kepemilikan kita itu terlalu dominan. Makanya salah satu amal yang leg spesialis ya, yang memang agak rumit melakukannya, rumit membangun aksesnya, itu adalah berbagi, bersedekah. Ya, bayangkan itu, kalau hari ini kita niat sodakoh, tapi kita delay itu sodakohnya sampai besok, bisa saja ada yang berkurang itu. Bisa jadi jumlahnya, bisa jadi suasana batinnya, bisa jadi keikhlasannya. Dan inilah PR kita terus-menerus menerjemahkan Ramadan 1 bulan penuh ini. Kalau bisa kita ini bukan hanya orang yang totalitas ritual saja yang hidup, tapi juga totalitas akselerasi atau amal sosial kita juga hidup. Apa yang menjadi energi? Ya, energi itu pertama pahala. Yang jelas itu bicara hal yang imateri. Bahwa orang yang beramal di bulan Ramadan dihitung kalau dia beramal yang wajib, dalam beberapa riwayat 100 kali lipat dihitung. Kalau dia mengamal yang sunnah, maka seumpama nilai dan energinya seperti mengerjakan yang wajib. Pertanyaannya, kita percaya nggak dengan ini? Harus percaya, karena memang keimanan itu menuntut kita untuk percaya, yakin pada hal-hal yang kadang-kadang secara materi tidak bisa terukur dengan sempurna. Sehat itu kadang-kadang probabilitasnya tinggi. Kita merasa 1 bulan ini makanan kita nggak beres, tapi alhamdulillah kita masih sehat. Ya, makanya itu disebut as-shadaqatu tufahul bala. Sedekah itu sebenarnya mencegah seseorang dari bala. Yang kedua,
kita ini bekerja dengan tidak sempurna, tapi alhamdulillah rezeki yang kita dapat walaupun tidak sebanyak yang lalu-lalu misalnya, tapi Allah beri kesempurnaan harganya, kesesuaiannya. Ya, anak keturunan kita yang mungkin kadang-kadang saking repotnya kita bekerja, kita nggak bisa akses bagaimana sekolahnya, bagaimana aktivitasnya, tapi Allah jaga mereka tidak terkena musibah, sehat, tetap pekerjaannya baik, sekolahnya baik. Saya kira itu output yang secara duniawi harus kita yakini keberadaannya. Sehingga apapun nanti yang menjadi kesulitan, ya kalau kita bilang kekikiran kita yang masih merajalela, justru bisa dibantahkan dengan hal-hal yang imateri tadi, yang kita anggap bahwa tidak ada alat ukurnya, tapi ternyata terjaga dengan sempurna di diri kita. Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ini ikhtiar sebenarnya. Jadi di dalam Ali Imran 2 ayat 26 27 itu kan Allah sebutnya begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tu'lizul laila fin nahar wa tu'lizun nahara fil lail wa tuhrizul hayya minal maiti wa tuhrizul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Saya mau ajak kita untuk mencoba menelaah ya. Karena kata Allah, katakanlah ya Muhammad, Allahumma malikal mulk, hanya Allah lah itu yang maha memiliki dari kepemilikan yang manusia punya. Berarti bicara absolutisme. Jadi kalau absolutisme itu kira-kira gini, kita bisa merancang, tapi Allah yang menentukan. Termasuklah rancangan-rancangan tentang hidup kita. Bayangkan kalau pelit itu menjadi background hidup kita, dan padahal bersedekah dan berbagi itu adalah perintah Allah, berarti kan kita secara tidak sengaja keluar dari maunya Allah. Dan hati-hati, Allah yang maha memiliki apapun. Kadang-kadang yang ditarik dari kita bukan jenis dari rezekinya, tapi kualitas rezekinya. Ya kalau mau dibilang ya sesuatu yang aturannya manfaat di kita malah sekarang sudah tidak terasa manfaat. Sesuatu yang harusnya masih berkontribusi kepada diri kita sudah tidak berkontribusi. Berapa banyak harta yang kita miliki, ya mungkin dulu waktu mencarinya kita sangat susah payah, tapi hasilnya justru tidak sempurna kepada diri kita. Nah, inilah PR-PR yang mau kita rajut ya, supaya kita ini jangan sampai terjebak pada kekesalan di masa mendatang. Ya, itu kalau istilah Islam itu kan muflis namanya. Muflis itu ya orang yang bangkrut. Siapa itu orang yang bangkrut? Orang yang mengumpulkan amal tapi seimbang pula dia dengan kelalaiannya, seimbang pula dengan dosanya, seimbang pula dengan kesalahannya. Oleh karena itu apa lagi kata Allah? Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah bilang dia yang memiliki kerajaan yang itu, yang dia punya itu. Dia bisa beri kepada siapa yang mau. Dia bisa ambil lagi kerajaan itu. Dia bisa memuliakan orang, bisa menghinakan. Kenapa? Innaka ala kulli syai'in qadir. Karena yang maha menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perkuat, tulizul laila fin nahar wa tulizun nahar fil lail. Allah bisa mengganti malam menjadi siang, siang menjadi malam, yang hidup menjadi mati, mati menjadi hidup. Nah, finishing dari ayat ini yang menarik. Allah sebut wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Aku bisa beri rezeki kepada siapapun yang aku mau, tidak pakai kausalitas, tidak pakai sebab akibat, tidak pakai proses. Allah bisa melakukan itu. Nah, pemirsa Tribuners, saya mau ajak kita, nah kalau begitunya logikanya, ini kan matematikanya sedekah ya, matematikanya barokah rezeki. Kalau kita punya harta 10, lalu kita keluarkan 3 di jalan yang hak, boleh saja dengan sedekah, infak ya, berbagi tadi karena pahalanya besar, maka sisa harta kita adalah 3 atau harta sebenar kita adalah 3. Kalau pakai matematika yang sempurna, 10 kurang 3 sama dengan 7. Tapi kalau pakai matematika sedekah, 10 kurang 3 sama dengan 3. Kenapa 3? Karena 7 yang bersisa kita habiskan untuk urusan dunia ini. Tapi 3 yang kita sedekahkan, yang kita awalnya merasa bahwa itu kita hilang harta, sebenarnya itu jadi nilai amal kita di sisi Allah. Jadi memang suasana kebatinan itu penting kita miliki, agar kita tidak terjebak dengan rasa capek pada kebaikan-kebaikan yang kita punya. Ingat ya,
salah satu kerumitan kita menjalani hidup sebagai orang taat adalah kita ini merasa capek jadi orang baik, merasa capek berbuat baik, dan tidak betah menjalani kebaikan. Kenapa? Karena kita menganggap hasil dan feedbacknya tidak jelas. Jangan juga capek menjadi orang baik dan orang taat. Sebab kehidupan kita ini alat ukurnya bukan hanya tentang kepentingan kita, tapi juga kepentingan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan apa yang Allah larang dalam perjalanan hidup kita. Tribuners yang dirahmati Allah, oleh karena itu ayo kita isi Ramadan ini dengan sebenar-benarnya. Ya, pastikan saja bahwa kita ini walaupun tidak maksimal bisa mengisi Ramadan ini dengan sempurna setelah kita kalkulasi, tapi setidaknya kita jangan jadi orang yang zong, orang yang apes, orang yang ngerasa bahwa mengerjakan Ramadan ini hanya interaksi-interaksi yang sangat simbolik. Kita terjebak dengan ritme yang habit, yang biasa, tapi suasana amaliyahnya nggak ada. Ya, berbuka iya, tapi kita puasa enggak, misalnya gitu ya. Kita banyak rezeki, tapi sedekahnya enggak, misalnya kira-kira gitu ya. Kita ikut war takjil misalnya, tapi kita tidak pernah menikmati sebenarnya bagaimana bersabar jadi orang berpuasa itu. Hati-hati ya. Ayo kita geser paradigma berpikir kita. Ramadan ini kita jadikan sebagai ruh. Pertama ritual, yang kedua ruh muamalah, berbagi. Dan ingat, di bulan Ramadan ini Allah besarkan pahala kepada siapapun yang mau berbagi, berinfak, bersedekah. Karena ingat, setelah kita wafat, maka pahala dan kebaikan itu pula lah yang menjadi sahabat sejati sampai kita di yaumil hisab nanti. Terima kasih, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sehat semua kita dan selalu dalam lindungan Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Beliau memberikan semacam hadiah, ya, hadiah kepada putrinya, kepada sebagai wujud syukur, sukacita. Nah, ini hadiah atas pernikahan itu. Jadi ini adalah masjid cinta. Jadi nanti ketika menyampaikan khutbah, diharapkan para pendengar itu membawa biji-biji serikaya ini atau biji-biji kebaikan Islam itu untuk disebarkan kepada, termasuk Masjid Al-Fatih ini bisa sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Kalau situasi semakin susah, semakin sempit seperti ini, kalau tidak dekat sama Allah, terus dekat sama siapa lagi? Salah satu masjid bersejarah di kota Surakarta yang wajib banget kamu kunjungi ada di sini. Konon katanya masjid ini menjadi mahar lamaran raja. Nah, raja siapakah itu? Ayo nanti kita telusuri bareng-bareng. Di sini Nurma udah ada di bagian bangunan Masjid Al-Fatih Kepatihan, dan buat tahu detailnya gimana, ayo kita bakalan tanya-tanya dengan ngurus masjid di sini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, perkenalkan saya Nurma Oke. dari Tribun News. Oke. Jadi mohon izin apakah boleh kami ingin mengelilingi mungkin masjid ini dan juga mengetahui bagaimana sejarah dan berdirinya bangunan masjid ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jadi ini untuk kita ketahui bersama bahwa Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta ini berdiri sejak tahun 1312 Hijriah. Nah, ini buktinya. Silakan dilihat. Ya. Itu ada tahun 1312 itu kan ya. Iya. Ya, itu artinya bangunan ini mulai ada
itu tahun 1312 Hijriah. Kalau sekarang itu 1447 Hijriah, berarti sekitar 135 tahun lamanya masjid ini berdiri dari sisi tahun Hijriah. Tapi kalau dikonversi ke Masehi itu 1892 atau 94 itu. Sekarang itu tahun 2026, berarti sekitar masjid ini sudah berdiri kalau Masehinya itu 132 tahun lamanya. Masya Allah, lebih dari 1 abad. Ini merupakan warisan yang sangat luar biasa dari Susuhunan Pakubuwono ke-10. Di mana menurut informasi bahwa Susunan Pakubuwono ke-10 itu menikahi anaknya Patih ini, kemudian beliau memberikan semacam hadiah, ya, hadiah kepada putrinya, kepada sebagai wujud syukur, sukacita. Nah, ini hadiah atas pernikahan itu. Jadi ini adalah masjid cinta. Masjid cinta, Ya. baik. Kalau boleh tahu, kalau Nurma dengar kabar-kabar juga ya Bapak menjadi mahar lamaran raja begitu ya masjid ini? Bukan mahar ya. Baik. Karena kalau mahar itu miliknya putri, jadi tidak untuk publik. Jadi ini adalah hadiah. Kalau hadiah itu bisa untuk siapa saja, artinya untuk masyarakat dan sebagainya. Oh ya, saya perkenalkan tokoh-tokoh kita yang ada di Masjid Kepatihan ini. Ini beliau pengusaha di Pasar Gede. Ini Ustadz Suroso, beliau juga Ustadz di sini. Ini Pak Budi, nah, beliau tokoh di Solo, di Kepatihan. Ini ada Ustadz Abdurrahim, beliau termasuk imam rawatib di Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta ini. Mohon izin, Bapak. Dari Tribun News. Iya. Ya. Baik Pak, terima kasih Bapak dan Ustadz sebelumnya. Apakah boleh kita sambil mengelilingi bangunan yang ada? Boleh, silakan. Oke, ini ada tulisan di sini kan, tulisan kaligrafi ini sebenarnya, tulisan kaligrafi. Kira-kira tulisannya apa itu? Tulisannya apa ini Ustadz ya? Jadi ini kan ada separuh sana, separuh sini kan. Nah, kalau dari sini, orang dari sini melihat di sini, itu ada tulisan yang dari kanan sampai tengah itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, ini menunjukkan bahwa ini adalah masjidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Ya, bukan masjid Syiah. Ya. Karena masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seringkali atau untuk menunjukkan bahwa masjid ini tidak maksudnya masjid ini mengakui Khalifah 4 itu. Kalau yang dari sana nanti lewat yang sebelah pintu sana itu juga kelihatan Abu Bakar, Umar, Utsman, Alinya itu. Karena ini kan simetris ya. Iya. Nah itu tulisannya itu. Baik, Nah, kemudian boleh kalau kita yang ini, yang sini. Ya. Ini Muhammad Allah, ya Allah Muhammad. Jadi modelnya simetris seperti itu. Ya, dari sini kelihatan Allah Muhammad, dari sana juga kelihatan Allah Muhammad. Seperti itu. Jadi asli dari dulu. Asli dari dulu. Kayu-kayunya juga masih asli. Seperti itu. Baik. Nah, yang asli itu di sini. Nah, awalnya itu sini. Ini kan kelihatan kan beda? Ya. Iya kan? Ya. Nah, ini sini, kemudian ini ada menjorok sini karena ini kan ada trap ke bawah. Istilahnya apa? Tangga ya. Anak tangga. Nah, ini sampai sini kan? Nah, ini. Jadi tiangnya ini ada 12 ini masih asli semuanya. Berarti dulu awalnya dari ujung sini saja, Bapak? Iya, sini aja. Ini sampai sana. Ya kan? Kelihatan bedanya kan? Iya. Nah, itu sampai sini kan. Berarti untuk tambahan ini ada di sisi-sisi depan, samping. Secara bertahap karena pertambahan dari jamaahnya, akhirnya menambah sana. Dalam itu juga sebenarnya masih asli. Semuanya asli semuanya. Ini juga asli. Baik. Ya, masih asli semuanya. Kalau boleh tahu, ini untuk ruangan jamaah putri? Bukan, yang putri sebelah sana. Sebelah, di kanan. Istilahnya pawastren ya. Pawastren putri. Pawastren putri itu di sebelah sana.
Kalau ini untuk perlebaran atau perluasan yang laki-laki. Ah. Ya. Berarti ini ditambah begitu atau Iya. ada bangunan baru? Aslinya masih asli sampai sini kan, ke sana itu asli semuanya. Ya. Yang ke sana itu tambahan. Kalau untuk seluruh bangunan yang di dalam ini masih dari asli keramik semuanya. dan lain-lainnya asli juga dari dulu. Itu termasuk beduk sama kentongannya itu kan juga asli. Dari dulu juga. Iya, dari dulu. Baik, Cuman kulitnya aja yang diganti. Kemudian untuk nama Al-Fatih sendiri sebenarnya merujuk kemana, Bapak? Oh, Masjid Al-Fatih itu merujuk kepada, sebenarnya kan dulu namanya Masjid Kepatihan. Ya. Ya, Masjid Al-Fatih itu kan baru saja tahun 90-an ditambahi Al-Fatih itu. Kita masuk ya. Ya. Boleh, Bapak. Nah, ini ornamen-ornamennya. Ya. Kita lihat ornamen-ornamennya ini kan ciri khas dari Keraton Solo. Ya. Iya. Islam Jawa, istilahnya Islam Jawa ya. Baik. Islam Jawa itu ini ada bunganya, kemudian ada daun-daunnya. Nah, ini semuanya kan sama juga ya. Iya, Islam Jawa itu kayak gini. Karena tidak ada makhluk yang bernyawa. Makanya digambarkan itu dari tumbuh-tumbuhan begitu. Iya, jadi kalau bukan Islam biasanya ada makhluk yang bernyawa. Ya, tapi kalau ada Islamnya itu makhluk makhluk tidak bernyawa, yaitu tumbuh-tumbuhan. Jadi kehidupan, filosofinya itu kehidupan, bahwa di dalam Islam itu ada kehidupan. Kemudian kalau untuk bangunan di dalam, silakan masuk. Baik. Ini masih asli juga. 4 pilar ini masih asli semuanya. Terus kayu-kayunya ini semuanya juga masih asli. Kecuali tambahan ini ya. Tambahan untuk di hiasan tengah ini. Iya, untuk tengah ini sama kipasnya itu kan ada tambahan pilar itu. Nah, itu tambahan. Tapi kayu-kayunya semuanya masih asli. Kemudian untuk ini juga dari dulu, iya, Pak. Ini mimbar ya. Iya. Mimbar untuk tempat khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu menyampaikan apa saja, ya menyampaikan banyak hal tentang Islam secara singkat ringkas, gitu kan ya. Nah, coba kita perhatikan di sini bahwa ornamen-ornamennya ini pun ada bunga-bunga, kemudian buah. Nah, ini kalau di sini ada tambahan buah. Buah apa ini? Ada makna tersendiri begitu. Ya, buah apa ini? Buah srikaya. Ya. Buah srikaya itu kan bijinya banyak. Iya. Ya. Jadi nanti ketika menyampaikan khutbah diharapkan para pendengar itu membawa biji-biji srikaya ini atau biji-biji kebaikan Islam itu untuk disebarkan kepada masyarakat sehingga bisa tumbuh kehidupan di luar sana, tidak kering, tidak gersang, sehingga bisa adem ayem tentrem, bahasanya seperti itu. Nah, ini juga ada tempat-tempat air kan itu kan ya. Iya, di sisi ya kan. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa iman, Islam, ihsan. Ada 3 itu ya? Iya, 3 kan, 3 air. Iman, Islam, ihsan, gitu. Jadi Islam itu kan intinya kan 3 itu, iman, Islam, ihsan. Gitu. Kemudian untuk bangunan tadi yang Pawastren itu juga sudah berdiri dari dulu juga? Iya, sama. Pawastren itu juga sebagian. Ada perluasan juga. Ini ciri khas dari masjid zaman dulu atau bagaimana Bapak kalau boleh tahu? Iya, masjid Jawa itu rata-rata itu ada utama, ada serambi, kemudian ada kanan kiri. Ini juga untuk terutama untuk putri ya. Iya. Kemudian ini nanti saya perlihatkan tempat wudhunya. Iya. Meskipun boleh, ini tempat wudhu yang baru ya. Iya. Dulunya itu kan kolam. Di sini? Iya, sana sama sini kalau nggak salah. Oh, di sisi kanan kiri begitu iya, ya, Bapak? Terutama yang sebelah sana saya masih mungkin di sana itu ada kolam air. Jadi wudhunya itu pakai kolah itu. Bersama-sama gitu ya, Ustaz? Iya, bersama-sama. Kemudian karena jamaahnya semakin banyak, akhirnya berubah diperluas. Ya. Akhirnya tempat wudhunya seperti ini. Jadi tempat wudhunya ini semuanya menghadap kiblat. Oh. Misalkan kita dari luar, terus kemudian
wudhu itu ya, Ya. untuk ini, itu kemudian langsung naik. Nah, ini. Jadi ini itu suci. Oh. Sudah suci. Jadi tidak tercampur antara najis dengan yang suci. Ya. Ya. Kamar mandinya kan di belakang sana. Kalau boleh tahu di tahun berapa ini berubah menjadi model seperti ini? Ini sekitar tahun ya akhir 90-an ya. Iya, pertengahan akhir 90-an. Begitu. Baik. Nah, kalau yang depan itu bangunan baru karena dulunya Kepatihan itu tidak ada masjid kecuali sini. Ya.